Di tengah heningnya malam, saat dunia terlelap dan segala keriuhan sirna, seringkali kita berhadapan langsung dengan segala yang coba kita hindari di siang hari. Dalam momen-momen tenang sebelum tidur, atau di pagi buta yang sunyi, dendam dan kepahitan kerap datang menghantui dengan kekuatan yang mengguncang. Luka-luka lama, kenangan akan ketidakadilan masa lalu, atau kata-kata yang tak sempat terucap bisa menjelma menjadi belenggu tak kasat mata yang membelenggu jiwa. Namun, bagaimana jika sebenarnya ada kebijaksanaan kuno yang telah teruji oleh waktu, sebuah jalan yang mampu membebaskan kita dari beban-beban ini? Sebuah pendekatan yang bukan tentang melupakan, namun mengubah, bukan menekan, melainkan merangkul. Hari ini kita akan mengarungi perjalanan menuju pembebasan batin, dipandu oleh prinsip-prinsip stoicisme yang abadi. Lahir di Yunani kuno, stoicisme bukan sekadar kumpulan ajaran, melainkan sebuah seni hidup. Undangan untuk menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan, dan kebijaksanaan dalam membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Sering disalahpahami sebagai filsafat yang menolak emosi, stoicisme justru menjadi sekutu terkuat untuk menumbuhkan ketahanan mental dan kedamaian hati. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri bagaimana kebijaksanaan Stoa dapat membantu kita memahami, mengatasi, dan akhirnya memaafkan kepahitan yang bersarang dalam diri, terutama yang kerap mengusik ketenangan malam kita. Kita akan belajar memandang peristiwa masa lalu dengan sudut pandang baru, melepaskan diri dari jerat keinginan untuk mengendalikan yang tak terkendali, dan merengkuh kebebasan yang hanya lahir dari pengampunan sejati. Ini bukan tentang membenarkan luka, tapi tentang membebaskan diri dari beban yang terus menggerogoti jiwa. Ini adalah meditasi untuk malam, namun dampaknya merambat ke setiap mentari terbit, mengubah cara kita hidup, berelasi, dan pada akhirnya menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang bisa mengubah malam-malammu dan bersamanya hidupmu. Bergabunglah dalam eksplorasi ini. Jika Anda belum subscribe ke channel ini dan berikan like, dukungan kecil itu sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai. 1. Gema dalam kesunyian. Ketika matahari terbenam dan cahaya akhirnya memudar, sebuah keheningan yang berbeda turun menguasai dunia. Ini adalah wilayah malam, saat yang didambakan bagi banyak orang untuk beristirahat, namun bagi yang lain berubah menjadi medan perang sunyi. Kegelapan tidak hanya mengakhiri hari, ia juga mengurangi gangguan luar yang di siang hari kerap menjadi tirai yang menutupi suara-suara paling dalam dari diri kita. Dalam keheningan inilah, pikiran yang kosong dari kesibukan dan kebisingan berbalik ke dalam. Di sanalah, gema masa lalu bergema dengan kejelasan yang hampir menusuk. Pada jam-jam seperti inilah, memori tentang luka, kata-kata yang menyakitkan, atau ketidakadilan yang kita rasai, seakan mendapatkan kekuatan baru. Luka yang belum sembuh, harapan yang hancur, dan pengkhianatan yang terasa, bangkit bagai hantu, mengintai di sudut-sudut gelap pikiran kita. Gema-gema ini bukan sekadar kenangan. Mereka adalah manifestasi dari rasa sakit yang belum terselesaikan, emosi yang menancap dalam di jiwa dan menolak untuk dilepaskan. Malam, dengan kesunyiannya yang tampak sunyi, menjadi panggung di mana emosi-emosi ini diproyeksikan dengan intensitas yang kerap merampas tidur dan ketenangan kita. Stoicisme, sebuah filsafat yang mendorong refleksi diri dan penguasaan diri, menawarkan kita sebuah lensa untuk mengamati fenomena nokturnal ini. Para Stoa memahami bahwa sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari interpretasi kita dan bagaimana kita menggenggamnya erat-erat. Mereka mengajarkan bahwa meski kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi pada kita, kita memegang kendali penuh atas cara kita menanggapinya. Oleh karena itu, malam hari bukan sekadar periode untuk istirahat fisik. Ia adalah sebuah kesempatan untuk introspeksi, momen yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghadapi gema-gema yang terus bergema itu. Pertimbangkan perbedaan mendasar antara sebuah kenangan dan sebuah dendam. Sebuah kenangan
Kenangan adalah rekaman netral akan suatu peristiwa masa lalu. Sebaliknya, sebuah dendam adalah emosi kemarahan atau kepahitan yang terus menyala atas suatu ketidakadilan, nyata atau yang dibayangkan. Ia adalah beban emosional yang masih melekat pada peristiwa tersebut. Ketidakmampuan untuk membebaskan diri dari beban apa yang telah terjadi. Malam hari dengan kejujurannya memperjelas perbedaan ini dengan brutal. Sebuah kenangan bisa saja netral, bahkan menyenangkan. Namun, sebuah dendam selalu menjadi sumber penderitaan, penghalang bagi kedamaian batin yang sejati. Para Stoa mendorong kita untuk menjadi pengamat yang sadar akan keadaan batin kita sendiri. Alih-alih membiarkan gema masa lalu ini menyeret kita ke dalam pusaran emosi, kita diajak untuk mengambil satu langkah mundur dan memeriksanya. Dari mana asalnya? Apa tujuan mereka dengan terus bertahan? Kendali apa yang kita miliki atas pengaruhnya sekarang juga? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kesunyian malam, kita mulai melepaskan diri dari reaksi identitas otomatis kita terhadap emosi-emosi ini. Kita mulai melihat bahwa itu semua adalah pikiran dan perasaan yang muncul dalam benak, bukan kebenaran mutlak tentang diri kita atau dunia. Pelajaran pertamanya adalah mengajak kita untuk mengenali realitas dari gema nokturnal ini. Untuk memahami bahwa mereka adalah bagian umum dari pengalaman manusia, namun mereka tidak memiliki hak untuk mendikte keadaan hati kita atau mencuri kedamaian kita. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan, pengakuan bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang memerlukan perhatian. Dengan demikian, malam berubah. Ia bukan lagi ruang untuk kegelisahan, tetapi menjadi laboratorium untuk pemeriksaan diri. Sebuah jalan menuju ketenangan. Dengan memahami bahwa gema-gema ini adalah manifestasi dari rasa sakit yang kita simpan, kita dapat mulai menerapkan ajaran Stoa untuk mengubahnya, beralih dari duka kepada penerimaan, dan dari beban menuju kebebasan. 2. Apa hakikat kebencian? Sebuah perspektif stoik. Untuk mengatasi setiap tantangan, langkah pertama adalah memahami sifat dasarnya. Dalam konteks pencarian, kita akan ketenangan batin, terutama di malam hari, menjadi krusial untuk berhenti sejenak dan mendefinisikan dengan tepat apa itu kebencian melalui lensa ketabahan. Bagi para filsuf Stoa, kebencian bukan sekadar gangguan emosional atau keinginan sesaat. Ia adalah nafsu yang tidak teratur, gejolak jiwa yang lahir dari interpretasi yang keliru terhadap peristiwa dan cara mereka menyentuh kita. Bayangkan kebencian seperti benih yang tertanam di taman pikiran Anda. Bukan peristiwanya sendiri, bukan benihnya, melainkan reaksi kita terhadapnya. Ia adalah narasi yang kita tuliskan untuk diri sendiri tentang peristiwa itu, serta peran yang kita pilih dalam cerita tersebut. Ketika seseorang bersalah kepada kita, ketika kita merasa dikecewakan atau diperlakukan tidak adil, peristiwa itu sendiri telah berlalu. Namun kebencian tetap hidup, jauh melampaui momen awal itu. Ia adalah renungan berulang atas keluhan, kemarahan yang dipelihara, dan penolakan keras kepala untuk melepaskan kendali atas sesuatu yang sudah tidak bisa lagi kita ubah. Para Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mencurahkan banyak filsafat mereka untuk memahami gairah-gairah ini dan menemukan cara mengelolanya. Bagi mereka, gairah bukanlah takdir manusia yang tak terbendung, melainkan hasil dari penilaian nilai yang keliru. Dalam hal kebencian, gairah ini muncul dari keyakinan bahwa kita telah dirugikan secara permanen, bahwa seseorang telah mengambil sesuatu yang kita yakini sebagai hak kita, atau bahwa keadilan telah diinjak-injak. Keyakinan ini melahirkan perlawanan terhadap realitas yang telah terjadi dan sebuah keinginan keras kepala agar segala sesuatunya berjalan berbeda. Anggaplah kebencian sebagai jangkar yang membelenggu Anda ke masa lalu. Setiap kali pikiran tentang keluhan itu muncul, Anda menghidupkan kembali emosi-emosi terkait seolah-olah peristiwa itu terjadi lagi saat ini. Inilah yang dimaksud Epictetus ketika ia berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal itu. Peristiwa itu, tindakan orang lain, sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah interpretasi Anda tentangnya, dan energi emosional yang terus Anda investasikan padanya. Kebencian menyala oleh investasi ini, tumbuh subur dengan setiap kali Anda mengulangi rasa sakit, dan menggerogoti sebagian besar energi hidup Anda. Dari sudut pandang Stoa, kebencian pada hakikatnya menandakan kurangnya penerimaan terhadap realitas.
Dengan berpegang pada kebencian, kita pada dasarnya menolak menerima bahwa sesuatu telah terjadi dengan cara yang tidak kita setujui. Kita melawan arus alami peristiwa dan melawan apa yang sudah menjadi fakta. Perlawanan inilah bukan peristiwa itu sendiri yang menjadi sumber penderitaan kita. Jalan menuju ataraksia, ketenangan jiwa diajarkan oleh para stoik, terletak pada penerimaan penuh atas apa yang tidak dapat kita kendalikan dan memusatkan upaya kita pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi dan penilaian kita sendiri. Lebih jauh, kebencian seringkali terjalin erat dengan rasa keadilan yang terluka. Kita percaya dunia harus beroperasi dengan cara tertentu dan orang harus bertindak dengan cara tertentu. Ketika harapan-harapan ini gagal terpenuhi, kita merasa menjadi korban. Namun para stoik mengingatkan kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain. Satu-satunya domain yang sepenuhnya berada dalam kendali kita adalah diri kita sendiri. Mengharapkan dunia atau orang lain menuruti harapan kita adalah resep yang pasti untuk menciptakan kekecewaan dan pada akhirnya kebencian. Pada intinya, kebencian adalah penjara yang kita bangun sendiri dengan pikiran kita. Ia mengurung kita di masa lalu, mencuri kedamaian masa kini, dan menghalangi langkah kita menuju masa depan yang tenang dan bermakna. Dengan memahami kebencian sebagai gairah tak teratur yang bersumber dari penilaian dan perlawanan kita sendiri, kita mengambil langkah pertama yang vital untuk merobohkan tembok penjara ini. Pemahaman ini adalah fondasi yang kokoh, tempat kita akan membangun alat-alat stoik untuk membebaskan diri dari beban beratnya dan membuka jalan menuju malam-malam yang dipenuhi dengan ketenangan sejati. 3. Ilusi kendali, memahami dikotomi stoa. Salah satu fondasi terpenting dalam stoicisme dan mungkin ajaran paling membebaskan bagi mereka yang bergumul dengan kebencian adalah dikotomi kendali. Konsep ini sederhana dalam perumusannya, namun sangat dalam penerapannya. Mengajarkan bahwa dalam hidup ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Pada intinya, kebencian sering tumbuh dari keyakinan keliru bahwa kita seharusnya bisa mengendalikan hal-hal yang pada dasarnya bersifat eksternal di luar diri kita. Epictetus, filsuf yang dulunya seorang budak, merumuskannya dengan gamblang. Hal-hal tertentu ada dalam kendali kita dan hal-hal lain tidak. Yang ada dalam kendali kita adalah pendapat, impuls, hasrat, dan penolakan kita. Singkatnya, segala tindakan kita sendiri. Yang tidak dalam kendali kita adalah tubuh, properti, reputasi, jabatan. Singkatnya, segala sesuatu yang bukan merupakan tindakan kita sendiri. Pembedaan inilah kunci untuk melepaskan diri dari jebakan kebencian. Ketika kita bersikukuh pada kemarahan atau kepahitan terhadap peristiwa atau tindakan orang lain di masa lalu, sesungguhnya kita sedang meratapi sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendali kita. Kita sedang melawan realitas dari apa yang telah terjadi. Ingatlah momen-momen ketika kamu merasa paling kesal. Bukankah itu terjadi ketika kamu berpegang pada gagasan bahwa seseorang seharusnya bertindak berbeda, situasi seharusnya berjalan lain, atau hidup seharusnya lebih adil menurut standarmu sendiri? Semua hal ini jelas-jelas termasuk dalam kategori di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, peristiwa masa lalu, atau cara dunia berjalan. Berusaha melakukannya ibarat mencoba menghentikan angin dengan tanganmu. Sebuah usaha sia-sia yang hanya berujung pada frustrasi dan penderitaan. Kebencian lahir dari ilusi kontrol. Kita percaya, sadar atau tidak, bahwa seandainya kita bisa memutar ulang waktu atau memengaruhi tindakan orang lain, rasa sakit kita akan hilang. Namun, ini adalah kekeliruan. Rasa sakit dan beban kebencian yang sesungguhnya bukan berasal dari apa yang orang lain lakukan, melainkan dari penolakan kita terhadap realitas dan harapan kita bahwa segala sesuatu seharusnya berbeda. Dengan memusatkan energi pada hal-hal di luar kendali, kita justru melepaskan kuasa atas satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kekuasaan kita, respons dan sikap kita sendiri. Dikotomi kendali mengajak kita pada kerendahan hati yang mendalam. Ia mengingatkan bahwa kita adalah makhluk terbatas di alam semesta yang luas, dan banyak keadaan di sekitar kita berada di luar jangkauan pengaruh langsung kita.
Namun, jauh dari sekadar doktrin pasrah yang pasif, ini adalah seruan untuk pelepasan yang aktif. Dengan mengenali apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita membebaskan energi dalam jumlah besar yang sebelumnya terbuang untuk kekhawatiran, kecemasan, dan kebencian. Energi itu kemudian bisa dialihkan kepada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan: pikiran, penilaian, kebajikan, dan tindakan kita di saat ini. Untuk menerapkan ajaran ini guna membebaskan diri dari kebencian, tanyakan pada dirimu di malam hari, aspek mana dari rasa dendam ini yang masih dalam kendaliku? Jawabannya hampir selalu terletak pada reaksimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah apa yang telah dilakukan atau dikatakan orang lain, dan kamu juga tidak bisa membatalkan peristiwa yang telah terjadi. Namun kamu bisa mengubah narasi yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri tentangnya. Kamu bisa mengubah tingkat kepentingan yang kamu berikan, dan kamu bisa mengubah sikapmu terhadap pengalaman itu. Inilah kekuatan sejati yang ditawarkan Stoa kepada kita. Dengan menginternalisasi dikotomi kendali, kita mulai memandang kebencian bukan sebagai konsekuensi tak terelakkan dari masa lalu, melainkan sebagai sebuah pilihan di saat ini. Kita memilih untuk tetap melekat padanya atau memilih untuk melepaskannya. Kebebasan sejati terletak pada penyelarasan keinginan kita dengan apa yang berada dalam kendali kita. Kita mulai membongkar ilusi bahwa kebencian melindungi kita atau memberi kita semacam kekuatan. Pada kenyataannya, kebencian hanya memenjarakan kita. Pelajaran ini mengajak kita untuk mengarahkan energi ke dalam, untuk membangun kecerdasan emosional yang membedakan dengan bijak antara apa yang bisa diubah dan apa yang harus diterima. Disitulah fondasi untuk kedamaian batin yang abadi dan malam yang lebih tenang diletakkan. 4. Penerimaan radikal. Langkah pertama untuk membebaskan diri dari kebencian. Setelah kita memahami ilusi kontrol, fondasi selanjutnya dalam jalan stoicisme untuk melepaskan kebencian adalah penerimaan radikal. Ini bukan penerimaan yang pasif atau bentuk penyerahan diri. Ini adalah penerimaan yang dalam dan sadar akan realitas sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan atau kita yakini seharusnya. Dalam filsafat Stoa, akar dari begitu banyak penderitaan kita, dan khususnya kebencian, adalah perlawanan terhadap realitas. Saat kita menyimpan dendam, pada hakikatnya kita menolak untuk menerima sebuah fakta. Kita bersikeras, ini seharusnya tidak terjadi. Orang ini seharusnya tidak memperlakukan saya seperti itu. Hidup ini seharusnya tidak begitu tidak adil. Namun faktanya itu telah terjadi. Orang tersebut telah bertindak demikian. Situasinya telah berlangsung. Realitas masa lalu adalah yang tidak dapat diubah. Berjuang melawannya ibarat mencoba melawan arus sungai yang sudah lama mengalir. Sebuah pertarungan yang melelahkan dan sia-sia. Penerimaan radikal adalah pengakuan bahwa apa yang telah terjadi, telah terjadi. Anda menyambut kenyataan, sekalipun pahit atau tidak menyenangkan. Ini bukan berarti Anda menyetujui perilaku buruk atau membenarkan ketidakadilan. Ini hanya tentang mengakui fakta sederhana. Ini terjadi. Ini adalah bagian dari struktur realitas, terlepas dari apakah kita menginginkannya atau tidak. Ini adalah deklarasi kekuatan, bukan kelemahan. Karena dengan menerima, Anda mengambil kembali energi yang sebelumnya terkuras oleh perlawanan yang tidak berguna. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya sering menekankan pentingnya menerima apa yang diberikan alam semesta. Meski sering merujuk pada peristiwa alam atau takdir, prinsip ini berlaku sama kuatnya terhadap tindakan orang lain dan pengalaman hidup yang berada di luar kendali kita. Baginya, hidup selaras dengan akal universal adalah hidup selaras dengan realitas, bukan melawannya. Ketika kita menolak menerima sebuah peristiwa atau tindakan, kita pada dasarnya melawan tatanan alam. Kebencian adalah manifestasi dari perlawanan ini. Itu adalah pikiran yang terpaku pada versi realitas alternatif, pada sesuatu yang seharusnya terjadi, tetapi tidak pernah terjadi. Kekakuan pada seharusnya ini membelenggu kita pada masa lalu yang fiktif dan menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya di masa kini. Penerimaan radikal melarutkan belenggu ini. Dengan berkata ya pada apa yang ada, betapapun sakitnya, Anda membuka pintu menuju pembebasan.
Saat penerimaan itu terjadi, kekuatan peristiwa atas diri Anda mulai memudar. Pertimbangkanlah tindakan memaafkan. Seringkali kita menolak memaafkan karena merasa itu berarti membenarkan tindakan orang lain atau melepaskan mereka dari tanggung jawab. Namun pengampunan ala stoicisme bukan tentang orang lain. Ini tentang Anda. Ini tentang menerima kenyataan apa yang terjadi dan memilih untuk tidak membiarkan peristiwa itu terus mendikte keadaan emosional Anda atau kemampuan Anda untuk meraih kedamaian. Itu adalah tindakan belas kasih dan otonomi diri yang paling mendalam. Penerimaan radikal juga membantu kita memupuk sikap acuh terhadap hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Bukan ketidakpedulian dalam arti apatis, tetapi dalam arti tidak memberikan nilai berlebihan pada hal-hal eksternal yang dapat diambil atau berada di luar pengaruh kita. Kebencian sendiri adalah cara memberikan nilai yang sangat besar pada suatu peristiwa masa lalu, dan tindakan orang lain memberi mereka kekuatan untuk mengganggu ketenangan kita hari ini. Dengan menerima realitas, kita mengurangi nilai itu. Jadi praktikanlah penerimaan radikal. Saat gema masa lalu muncul di malam hari, alih-alih melawannya dengan amarah atau merasa menjadi korban, katakanlah dalam hati, "Ya, ini terjadi. Ini adalah bagian dari ceritaku. Dan sekarang saya memilih bagaimana saya menanggapinya." Afirmasi sederhana ini adalah tindakan kekuatan yang mengembalikan kendali atas kondisi internal Anda. Inilah langkah pertama dan terpenting untuk melucuti kebencian, membuka jalan bagi Anda untuk akhirnya beristirahat dalam ketenangan yang dijanjikan stoicisme. 5. Hakikat sebuah ketidakadilan melalui lensa Stoa. Pada akar dari begitu banyak kebencian, seringkali terletak sebuah keyakinan bahwa kita telah menjadi korban ketidakadilan. Kita merasa hak kita dilanggar, prinsip moral diinjak-injak. Namun, cara para filsuf Stoa memandang ketidakadilan ini sangatlah berbeda. Dan memahami perbedaan inilah kunci untuk melepaskan diri dari belenggu dendam. Bagi kaum Stoa, alam semesta diatur oleh logos, sebuah naluri universal yang rasional dan teratur. Dalam kerangka ini tidak ada satupun peristiwa yang benar-benar tidak adil dalam skema kosmik yang lebih besar. Segalanya terhubung dalam jejaring sebab akibat yang koheren. Ini bukan berarti mereka menutup mata terhadap kejahatan atau penderitaan. Mereka sepenuhnya sadar bahwa manusia kerap bertindak tidak rasional, dikendalikan oleh ketidaktahuan, khas buta-buta, atau kekurangan kebajikan. Nah, ketika seseorang berbuat zalim kepada kita, kaum Stoa mengajak kita untuk menyelami lebih dalam sifat dan motivasi di balik tindakan itu. Marcus Aurelius, misalnya, mengingatkan, "Selalu ketika kamu berjumpa dengan seorang pengingkar budi, janganlah menyalahkan mereka, tapi sadarlah bahwa engkaulah yang keliru karena memberikan kepercayaan kepada siapa yang tidak layak dipercaya." Cara pandang ini sama sekali tidak membenarkan perilaku buruk. Ini justru membingkainya dalam pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam tentang kodrat manusia. Kunci Stoa dalam menghadapi ketidakadilan bukanlah pembalasan atau menyimpan kepahitan. Kuncinya terletak pada dua hal mendasar. Pertama, menyadari bahwa tindakan orang lain adalah cerminan dari kebajikan atau kekurangannya, bukan cerminan nilai diri kita. Kedua, meyakini bahwa tindakan mereka tidak akan pernah bisa merusak karakter atau akal sehat kita, kecuali kita mengizinkannya. Kerusakan yang sesungguhnya dalam pandangan Stoa bukan terletak pada apa yang mereka lakukan, tetapi pada bagaimana kita merespons. Jika kita membiarkan diri dikuasai amarah, dendam, dan kepahitan, kitalah yang sebenarnya melakukan kerusakan terbesar, yaitu terhadap jiwa kita sendiri. Bayangkan seorang pencuri yang merampas harta benda Anda. Bagi Stoa, si pencurilah yang sebenarnya menderita kerugian terberat karena ia telah bertindak bertentangan dengan akal sehat dan merusak integritas karakternya sendiri. Harta benda Anda sebagai sesuatu yang eksternal tidak esensial bagi kebajikan atau kebahagiaan sejati Anda. Demikian halnya ketika seseorang mengkhianati atau berdusta kepada Anda. Tindakan mereka adalah cermin dari karakter mereka, bukan Anda.
Kekurangan virtue dalam diri mereka tidak akan mengotori virtue Anda, kecuali Anda membiarkan tindakan mereka menyeret Anda ke dalam pusaran emosi dan reaksi yang justru bertentangan dengan prinsip Anda sendiri. Seperti yang kerap ditanyakan Epictetus, apa itu penghinaan? Itu hanyalah sebuah opini. Ini bukan untuk mengecilkan rasa sakit yang kita alami, melainkan untuk menegaskan bahwa kekuatan sebuah luka justru datang dari persepsi kita sendiri. Jika Anda memilih untuk memandang tindakan orang lain sebagai sebuah penyimpangan dari nalar atau manifestasi dari ketidaktahuan, maka sengatannya akan melemah. Anda tidak lagi terpaku pada ketidakadilannya, melainkan mengamatinya sebagai sebuah fakta eksternal, sementara fokus Anda tetap pada pemeliharaan integritas dan kewarasan diri sendiri. Perspektif reflektif Stoa ini mengajak kita untuk membudayakan kesabaran dan pengertian, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai wujud kekuatan. Dengan mengenali bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahamannya sendiri tentang dunia, seberapa terbatas pun itu, kita membebaskan diri dari ekspektasi bahwa mereka harus selalu bertindak sesuai standar benar dan adil versi kita. Melepaskan ekspektasi inilah yang kemudian mencabut akar frustrasi dan pada akhirnya kebencian. Di keheningan malam, ketika bayang-bayang ketidakadilan masa lalu kembali mengusik, ingatlah pelajaran ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan ini benar-benar melukai apa yang sungguh-sungguh milikku, nalar dan karakternya? Atau akankah aku membiarkan penafsiranku sendiri atas tindakan itu yang akhirnya melukaiku? Dengan menerapkan lensa Stoa ini, kita mulai memandang ketidakadilan bukan sebagai serangan personal yang bertujuan menghancurkan kita, melainkan sebagai manifestasi dari sifat manusia yang rumit dan tak sempurna. Pemahaman ini adalah langkah pertama menuju pembebasan, melepaskan beban kepahitan untuk menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada kesempurnaan dunia luar, tetapi bersumber dari kekuatan dan kejernihan pikiran kita sendiri. 6. Kekuatan interpretasi kita, bukan fakta, tapi pendapat kita tentang fakta itu. Menyelami kebijaksanaan Stoa tentang kebencian, kita menemukan kebenaran yang paling membebaskan, pepatah Pictish yang abadi. Bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentang hal-hal itu. Frasa sederhana ini adalah kunci untuk melucuti penderitaan, terutama yang menjelma sebagai kebencian di tengah malam. Yang membelenggu kita bukanlah peristiwa mentah itu sendiri, melainkan narasi yang kita bangun di sekitarnya, interpretasi yang kita sematkan, dan nilai-nilai yang kita berikan. Coba ingat sebuah peristiwa yang memicu kebencian. Saat Anda mengingatnya, Anda tidak hanya melihat tindakannya, tetapi juga seluruh konteks dan muatan emosional negatif yang melekat padanya. Misalnya, ketika seseorang mengkritik Anda, faktanya mereka mengucapkan kata-kata tertentu, namun interpretasi Anda lah, dia sedang mempermalukanku, dia ingin menyakitiku, dia orang yang jahat, yang menjadi bahan bakar yang menyulut api kebencian. Kaum Stoa adalah ahli dalam memisahkan antara peristiwa objektif dan reaksi subjektif kita. Kita diajari bahwa sebagai makhluk rasional, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita menafsirkan apa yang menimpa kita. Kemampuan inilah kebebasan fundamental kita. Meski kita tidak bisa mengendalikan peristiwa eksternal atau tindakan orang lain, kita memiliki kendali penuh atas makna yang kita berikan kepada mereka. Kebencian bersemayam pada interpretasi yang negatif dan membatasi, yang menolak perspektif lain atau melepas narasi sebagai korban. Ketika Anda merasa terbelenggu oleh kebencian, tanyakan, cerita apa yang kusampaikan pada diriku tentang ini? Apakah ini satu-satunya cerita yang mungkin? Adakah cara lain untuk memandang peristiwa ini yang dapat membebaskanku? Seringkali interpretasi kita diwarnai oleh kerapuhan, ketakutan, atau keyakinan lama kita. Jika kita percaya dunia ini penuh permusuhan, kita cenderung membaca tindakan orang sebagai agresi. Jika kita merasa tidak aman, kritik akan mudah dianggap sebagai serangan pribadi. Marcus Aurelius dalam renungannya terus mengingatkan dirinya, tindakan orang lain tidak dapat merusak jiwa atau akal sehatnya. Jika aku tersinggung oleh perilaku seseorang, pikirnya, seberapa baik sebenarnya orang itu, dan bagaimana mungkin tindakannya bisa membahayakanku. Cara pandang ini tidak mengabaikan peristiwa, melainkan melucuti kekuatannya untuk mengusik. Kerusakan bukan berasal dari peristiwa eksternal, melainkan dari penilaian internal kita atas peristiwa itu.
ubah penilaiannya, dan kerusakannya punah. Kekuatan interpretasi adalah alat pembebasan karena mengembalikan kendali pada kita. Kita bukan lagi penerima pasif dari apa yang terjadi. Kita menjadi pencipta makna. Jika Anda memilih untuk menafsirkan masa lalu sebagai pelajaran, peluang untuk tumbuh, atau sekadar peristiwa yang tak lagi relevan dengan hidup Anda sekarang, maka kebencian tak punya tempat untuk berakar. Ia ibarat parasit yang hidup dari interpretasi negatif Anda. Putuskan pasokannya dan ia akan mati. Di kegelapan malam ketika kebencian merayap masuk, berhentilah. Amati narasinya. Apakah Anda menghidupkan kembali peristiwa itu? Atau justru penilaian penuh emosi tentangnya? Ingat, Anda punya kekuatan untuk menafsir ulang. Anda bisa memandang peristiwa itu dari kejauhan, seperti awan yang berlalu di langit, tanpa memberinya kekuatan untuk menguasai keadaan batin Anda. Anda bisa memutuskan bahwa meski pengalaman itu terasa sakit, itu tidak perlu terus mendefinisikan Anda. Pelajaran ini adalah panggilan untuk bertanggung jawab atas pikiran kita sendiri. Tak seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan interpretasi Anda. Pilihlah secara sadar. Apakah Anda akan memandang pengalaman masa lalu dengan cara yang memberdayakan atau justru membelenggu? Dengan menguasai seni reinterpretasi ala Stoa, Anda tidak hanya melarutkan kebencian, tetapi juga menumbuhkan pikiran yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu meraih kedamaian dalam keadaan apapun. Landasan untuk malam yang tenang dan kebangkitan yang penuh semangat. 7. Seni melepas untuk kebebasan emosional. Salah satu hadiah terbesar dari filsafat Stoa adalah konsep keterpisahan emosional, sebuah seni mengamati tanpa terjerat. Ini sama sekali bukan berarti menjadi dingin atau menekan perasaan. Justru, ini adalah kemampuan untuk menyaksikan gelombang emosi dan peristiwa dari luar, tanpa membiarkannya menyeret kita arus atau memaksa kita bereaksi. Ini adalah praktik menciptakan sebuah jarak antara pemicu dan reaksi kita. Sebuah jeda yang disengaja yang memungkinkan kita memilih respons kita. Saat kebencian menggerogoti, kita seringkali tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Kita menjadi amarah itu, kepahitan itu, atau luka itu. Proses penyatuan diri inilah yang memberi emosi kekuatannya dan yang mengurung kita di dalamnya. Keterpisahan emosional mengajak kita untuk mengambil langkah mundur dan menyadari emosi ini hanyalah fenomena sementara yang muncul dalam alam kesadaran. Ia bukanlah jati diri kita. Epictetus menggambarkannya dengan sempurna. Hidup memberikan kita berbagai naskah, tetapi kita bukanlah naskah-naskah itu. Kita adalah aktor yang memerankannya. Demikian pula, emosi hanyalah tamu yang lewat dalam pikiran, bukan inti dari siapa kita. Jadi ketika kebencian datang, alih-alih larut di dalamnya, cobalah bertanya, apa ini sebenarnya? Emosi apa yang kurasakan? Dari mana asalnya? Apa pesannya bagiku? Pengamatan yang netral ini adalah langkah pertama menuju pembebasan. Bayangkan pikiran dan perasaanmu seperti awan di langit. Kau tidak perlu mengusir atau melawannya. Kau hanya perlu menyaksikannya lewat. Beberapa mungkin gelap dan berguntur, yang lain ringan dan cerah. Namun pada akhirnya, semuanya akan berlalu. Kebencian hanyalah salah satu awan itu. Jika kau mencengkeramnya, jika kau menyamakan dirimu dengannya, maka kau akan terus berada dalam bayangannya. Namun jika kau hanya mengamati kehadirannya dan membiarkannya pergi, kekuatannya atasmu akan memudar. Pelepasan ini bukan berarti kau tidak merasakan sengatan awal dari rasa sakit atau ketidakadilan. Itu wajar. Tetapi setelah gelombang pertama itu reda, kau tidak mengizinkannya tinggal permanen dalam pikiranmu. Ibarat disengat lebah, kau merasakan sengatannya, rasa perihnya. Namun menyimpan kebencian itu seperti terus mengoleskan racun pada luka lama. Lama setelah lebahnya pergi. Pelepasan memungkinkanmu merasakan sengatan itu, mengakuinya, lalu fokus pada penyembuhan, bukannya melestarikan rasa sakit. Latihlah seni melepaskan emosi, terutama kebencian, di malam hari. Ini adalah latihan mindfulness ala Stoa. Ketika pikiran-pikiran keluar muncul, alih-alih bereaksi impulsif dengan amarah atau duka yang lebih dalam, berhentilah sejenak, amati, kenali emosi itu. Lalu ingatkan dirimu, ini hanyalah sebuah pikiran, ini hanyalah sebuah perasaan, bukan kebenaran mutlak.
Katakan pada dirimu, saat ini aku merasa tersinggung. Aku menyadari kehadiran perasaan ini, tetapi aku bukan perasaan ini. Ruang antara pemicu dan tanggapan itulah tanah subur bagi kebebasan stoik kita. Di sanalah kita dapat menerapkan nalar dan memilih respons kita. Dengan melepaskan diri secara emosional, kita memutus aliran bahan bakar bagi api kebencian. Emosi tak lagi punya kekuatan untuk mengonsumsi kita, karena kita berhenti menyamakan diri dengannya. Kita menjadi sang pengamat, bukan lagi korban atau algojo. Lebih dari itu, pelepasan membawa kejernihan. Saat kita terjerat secara emosional, persepsi kita menjadi bias. Peristiwa membesar, niat orang lain disalah tafsirkan, dan objektivitas hilang. Dengan mengambil langkah mundur, kita dapat menganalisis situasi dengan lebih rasional, memisahkan fakta dari tambahan pikiran kita, dan bahkan memahami sudut pandang orang lain, tanpa harus menyetujuinya. Jadi, dikala sunyi malam, ketika kebencian mengetuk pintu jiwamu, jangan langsung mengundangnya masuk untuk duduk di sampingmu. Amati saja dari balik ambang pintu. Akui kehadirannya, tetapi jangan terperangkap dalam narasinya. Tindakan pelepasan yang disengaja inilah senjata ampuh untuk melucuti kebencian. Ini mengembalikan kendali atas ruang mentalmu, membawamu pada kedamaian yang kau idamkan untuk tidur nyenyak, dan membangunkanmu dengan jiwa yang segar. Inilah praktik pembebasan batin, melalui pengamatan yang bijak dan pilihan yang sadar. 8. Efektivitas ketidakpedulian. Kebencian sebagai sebuah pilihan. Gagasan ketidakpedulian ala Stoa seringkali disalahpahami. Ini bukan tentang menjadi apatis atau tidak mempedulikan apapun. Ini adalah tentang membedakan dengan bijak antara apa yang benar-benar baik atau buruk bagi karakter kita, dan apa yang hanya sekadar disukai atau tidak disukai, namun tidak memengaruhi kebajikan inti kita. Dalam kerangka inilah kebencian muncul bukan sebagai takdir, melainkan sebagai sebuah pilihan. Sebuah keputusan yang kita ambil dan kendalinya atas kita melemah saat kita menyadari efektivitas dari sikap tidak peduli ini. Bagi para filsuf Stoa, hanya satu hal yang secara hakiki baik: kebajikan yang mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dan hanya satu hal yang secara hakiki buruk: keburukan yang merupakan lawan dari kebajikan tersebut. Segala sesuatu di luar itu, kesehatan, kekayaan, reputasi, rasa sakit, bahkan perilaku orang lain, dianggap sebagai hal yang tidak dipedulikan, indifferent. Artinya, hal-hal ini tidak secara inherent baik atau buruk. Nilainya sepenuhnya bergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya atau bagaimana kita menanggapinya. Dengan memelihara kebencian, kita secara keliru mengangkat suatu tindakan orang lain atau peristiwa masa lalu ke dalam kategori kejahatan, seolah-olah itu telah menimbulkan kerusakan yang mendalam. Kita bersikeras bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang berbahaya, sehingga kemarahan dan kepahitan kita menjadi wajar. Namun, dari sudut pandang Stoa, jika peristiwa atau tindakan tersebut tidak merusak kebajikanmu, maka ia tidak benar-benar melukaimu. Yang justru melukaimu adalah penilaianmu terhadap peristiwa itu dan genggaman eratmu pada emosi negatif yang menyertainya. Bayangkan kebencian bagai sebuah rantai. Kamu memegang satu ujungnya, sementara ujung yang lain terikat pada seseorang atau peristiwa di masa lampau. Ketidakpedulian Stoik memampukan kita untuk melepaskan pegangan kita pada rantai itu. Ini bukan menyangkal bahwa peristiwa itu terjadi, melainkan memilih untuk tidak terikat secara emosional dengannya. Dengan menyatakan bahwa hal itu tidak penting, kita mencabut kekuatannya untuk mengusik ketenangan pikiran kita. Epictetus mengingatkan, bukan orang yang menyinggungmu, tetapi pendapatmu lah yang melakukannya. Jika kamu berpendapat bahwa suatu penghinaan adalah kejahatan yang merugikanmu, maka kamu akan terus menderita. Namun jika kamu memandang penghinaan itu sebagai sesuatu yang eksternal, sesuatu yang tak mampu menyentuh akal budi atau karaktermu, maka ia menjadi tidak berarti, dan kemampuanmu untuk menjaga ketenangan jiwa tetap utuh. Efektivitas ketidakpedulian ini bukanlah ajaran untuk menolak perasaan. Ini adalah seruan untuk melakukan diskriminasi bijak antara apa yang penting dan apa yang tidak. Ini adalah praktik melepaskan keterikatan emosional pada hal-hal yang secara alamiah berada di luar kendali kita dan karenanya tidak memiliki kuasa untuk menentukan kondisi batin kita.
Ketika kebencian datang menghampiri di tengah keheningan malam, itu adalah tanda bahwa kita sedang memberikan nilai berlebihan pada sesuatu yang sebenarnya bersifat netral. Melatih ketidakpedulian terhadap kebencian berarti mengkalibrasi ulang sistem nilai kita. Artinya, menempatkan ketenangan pikiran dan kebajikan di atas segala kebutuhan, agar keadilan ditegakkan dengan cara tertentu, atau agar masa lalu menjadi berbeda. Sadari bahwa pikiranmu adalah hartamu yang sejati. Apapun yang mengancam ketenangannya adalah sesuatu yang tidak layak dipertahankan. Dengan mengadopsi perspektif ini, kebencian berubah dari sebuah keniscayaan menjadi sebuah opsi. Ia bukanlah akibat yang tak terelakkan dari apa yang telah terjadi padamu, melainkan sebuah pilihan aktif, pilihan untuk terus-menerus mengaitkan makna negatif dan personal pada suatu peristiwa masa lalu. Kamu bisa memilih untuk membebaskan dirimu dari pilihan itu. Kamu bisa memilih untuk memandang suatu peristiwa sekadar sebagai sesuatu yang terjadi, bagian dari masa lalu yang tidak perlu terus menjadi sumber penderitaan di masa kinimu. Dalam heningnya malam, saat bayangan kebencian terasa paling nyata, ingatlah kekuatan dari ketidakpedulian yang tabah. Kenali kebencian itu sebagai sekadar sebuah pendapat, sebuah penilaian terhadap sesuatu yang pada hakikatnya netral. Lalu dengan penuh kesadaran, pilih untuk melepaskannya. Biarkan energi yang dahulu terikat pada masa lalu itu mengalir pergi, membuka jalan bagi pikiran yang jernih, untuk istirahat yang damai, dan untuk kebangkitan menuju kebebasan yang hanya dapat dijanjikan oleh kebijaksanaan Stoa. 9. Latihan merencanakan kemalangan sejak dini. Ini mungkin salah satu praktik Stoa yang paling khas, dan yang paradoksnya justru paling menghibur untuk melawan kegelisahan dan kebencian di malam hari. Premeditatio malorum, atau perencanaan awal dari kemalangan. Jauh dari sekadar latihan pesimis, ini adalah alat yang ampuh untuk mengeraskan pikiran dan mempersiapkan jiwa kita menghadapi kesulitan hidup yang tak terelakkan, termasuk munculnya emosi-emosi berat seperti kebencian. Premeditatio malorum adalah tentang meluangkan waktu untuk dengan tenang dan rasional merenungkan tantangan-tantangan potensial, kerugian, dan penderitaan yang mungkin kita alami. Kita membayangkan skenario di mana kita diperlakukan tidak adil, dikhianati, mengecewakan, atau kehilangan hal yang kita hargai. Tujuannya bukan untuk menciptakan ketakutan atau kesedihan, melainkan untuk membiasakan pikiran pada gagasan bahwa hal-hal ini bisa saja terjadi. Dengan demikian, dampak emosionalnya ketika benar-benar terjadi akan jauh berkurang. Dalam konteks kebencian, latihan ini mempersiapkan kita pada kenyataan bahwa orang lain tidak akan selalu bertindak sesuai keinginan kita. Ini membantu kita mengakui bahwa manusia bisa berbuat salah, membuat kekeliruan, terkadang egois atau bodoh, dan bahwa tindakan mereka bisa mendatangkan rasa sakit. Dengan merenungkan kemungkinan-kemungkinan ini sejak awal, rasa terkejut dan syok saat hal itu benar-benar terjadi menjadi berkurang, dan bersamanya intensitas kebencian kita juga mereda. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya sering mempraktikkan bentuk perencanaan ini. Di awal setiap hari ia mengingatkan dirinya sendiri, hari ini aku akan berjumpa dengan orang yang tak tahu terima kasih, si sok tahu, si penipu, yang iri hati dan antisosial. Namun dengan melakukan ini, ia tidak diliputi amarah. Sebaliknya, ia siap menerima realitas manusia ini tanpa membiarkannya mengganggu kedamaian dan kebajikan batinnya. Dia menulis, aku akan menghadapi orang-orang yang sibuk, tak tahu terima kasih, sombong, dan penuh dendam. Semua ini menimpa mereka karena ketidaktahuan akan yang baik dan yang jahat. Dengan menerapkan premeditatio malorum pada kebencian di malam hari, kita bisa secara sadar membayangkan skenario di mana kita merasa disakiti atau diperlakukan tidak adil. Alih-alih lari dari pikiran itu atau membiarkannya menguasai kita memeriksanya dengan tenang. 10. Proyeksi kebencian. Siapa yang paling tersakiti? Salah satu kebenaran paling mentah dan membebaskan tentang kebencian dari perspektif Stoa adalah ini. Kerugian sebenarnya tidak ditimpakan kepada orang yang menjadi sasaran kebencian kita. Kebencian tidak mengenai mereka, tetapi justru kembali kepada kita yang menyimpannya.
Proyeksi kebencian adalah fenomena psikologis di mana beban emosional, kepahitan, dan penderitaan yang kita simpan akhirnya berbalik menghantam kita dengan intensitas yang jauh lebih besar dibandingkan dampaknya terhadap orang atau situasi yang memicunya. Pelajaran ini mengajak kita untuk merenung dengan jujur, siapa yang sebenarnya paling dirugikan oleh emosi yang terus kita pelihara ini? Seneca, filsuf dan penulis drama Stoa yang termasyhur, menyatakannya dengan fasih, kemarahan adalah seperti asam yang lebih banyak merusak wadah tempatnya disimpan daripada benda yang dituanginya. Analogi ini sempurna menggambarkan kebencian. Ketika kita membiarkan kebencian berakar, kitalah yang merusak fondasi kesejahteraan kita sendiri. Sementara orang yang mungkin kita dendami bisa jadi telah melupakan kita. Hidupnya terus berjalan tanpa terbebani oleh emosi negatif kita. Namun kitalah yang memikul beban itu siang dan malam. Bayangkan dampak fisik dan mental dari kebencian yang berkepanjangan. Pikiran yang terus menggerogoti, sulit tidur, ketidakmampuan untuk menikmati momen saat ini, serta kepahitan yang mewarnai setiap pengalaman. Semua ini adalah bukti nyata dari kerusakan yang ditimbulkan kebencian terhadap diri kita. Ini adalah bentuk hukuman diri, sebuah cara untuk terus menghidupkan kembali rasa sakit awal. Sekalipun peristiwa penyebabnya telah lama berlalu, kebencian menjadikan kita tawanan masa lalu yang tak bisa diubah, sementara pihak yang kita salahkan mungkin telah melangkah jauh meninggalkannya. Filsafat Stoa mendorong kita untuk bersikap pragmatis. Jika sesuatu, termasuk sebuah emosi, tidak lagi melayani kita, jika justru mendatangkan lebih banyak kerugian, lalu mengapa kita masih berpegang teguh padanya? Kebencian tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Ia tidak membatalkan kesalahan orang lain, dan jarang sekali mengubah perilaku mereka. Satu-satunya yang pasti dicuri oleh kebencian adalah ketenangan pikiran dan energi vital kita. Dengan memahami bahwa kebencian adalah proyeksi kerusakan yang kita alami ke dalam diri sendiri, kita menyadari bahwa melepaskannya adalah sebuah tindakan mempertahankan diri dan kekuatan pribadi. Pelajaran ini adalah panggilan untuk mengambil tanggung jawab penuh. Meskipun tindakan orang lain mungkin yang melukai kita, memelihara kebencian selanjutnya adalah pilihan kita sendiri. Kitalah yang memutuskan terus menderita atau membebaskan diri. Orang yang menyakiti Anda mungkin hanya memercikan api, tetapi Andalah yang terus membiarkan pikiran dan emosi Anda mengobarkan api itu menjadi kobaran yang menghanguskan. Marcus Aurelius mengingatkan kita, pria yang marah tentang apa yang terjadi padanya sama seperti orang yang marah pada cerminnya sendiri atas pantulan yang dilihatnya. Kebencian membutakan kita terhadap peran kita sendiri dalam memelihara penderitaan. Kita sibuk memusatkan perhatian pada orang lain dan apa yang telah mereka lakukan, alih-alih mengakui bahwa sumber rasa sakit kita yang berlarut sebenarnya terletak pada pikiran kita sendiri. Di keheningan malam, saat kebencian terasa membebani dada Anda, tanyakanlah pertanyaan mendasar ini. Siapa yang sebenarnya terluka oleh kebencianku ini? Apakah dengan memegang erat emosi ini, aku benar-benar melayani diriku sendiri? Jawabannya, dari sudut pandang Stoa selalu sama. Anda sendirilah yang paling dirugikan. Dengan mengakui bahwa Andalah pihak yang paling tersakiti oleh emosi ini, terciptalah motivasi yang kuat untuk melepaskannya. Anda tidak melakukannya untuk orang lain atau untuk membenarkan tindakan mereka. Anda melakukannya untuk kesehatan mental Anda sendiri, untuk kedamaian batin Anda, untuk kemampuan Anda menjalani hidup sepenuhnya di saat ini. Pemahaman bahwa kebencian adalah proyeksi yang merugikan diri sendiri adalah langkah penting menuju pengampunan ala Stoa. Pengampunan ini bukanlah hadiah untuk orang lain, melainkan hadiah untuk diri Anda sendiri. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak mengizinkan tindakan masa lalu orang lain terus mengendalikan kesejahteraan Anda di masa kini. Dengan membebaskan diri dari beban ini, Anda membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Malam yang lebih tenang, tidur yang lebih nyenyak, dan sebuah kehidupan yang dijalani sepenuhnya, bebas dari rantai kebencian yang membelenggu. 11. Empati dan pengertian, melihat orang lain sebagai bagian dari keseluruhan. Salah satu aspek yang paling menantang, namun sekaligus paling transformatif dalam proses melepaskan kebencian adalah melatih empati dan pengertian melalui lensa stoicisme. Praktik ini bukan tentang membenarkan tindakan yang menyakiti Anda,
atau memaafkan perilaku buruk orang lain. Ini adalah tentang memahami pada tingkat yang paling mendasar bahwa orang lain, sama seperti Anda, adalah manusia. Mereka tidak sempurna, merupakan bagian dari akal universal yang sama, dan seringkali bertindak berdasarkan ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman mereka sendiri. Filsafat Stoa percaya pada keterhubungan seluruh umat manusia. Kita adalah warga dari kosmos yang sama, bagian dari satu komunitas rasional yang besar. Dari perspektif ini, menyakiti orang lain pada hakikatnya adalah menyakiti diri sendiri, karena kita semua adalah anggota dari satu tubuh sosial yang sama. Ketika seseorang berbuat salah kepada Anda, Stoicisme mengajak Anda untuk memandangnya bukan sebagai serangan pribadi dari seorang musuh, melainkan sebagai tindakan seorang sesama manusia yang, karena alasan yang mungkin tidak akan pernah Anda pahami sepenuhnya, tidak bertindak selaras dengan akal dan kebajikan. Marcus Aurelius, sebagai kaisar, terus-menerus menghadapi tantangan dan bahkan pengkhianatan. Tanggapannya bukanlah kemarahan atau kebencian, tetapi upaya yang gigih untuk mencari pengertian. Dia mengingatkan dirinya sendiri, jika pikiran rasional adalah milik bersama umat manusia, maka akal sehat juga dimiliki oleh semua. Dan jika akal adalah hal yang umum, maka kesalahan yang dilakukan orang lain seringkali bersumber dari kurangnya pemahaman atau penilaian yang keliru tentang apa yang benar-benar baik. Mereka tidak bertindak berdasarkan kejahatan murni, melainkan dari persepsi realita yang terdistorsi atau pemahaman yang terbatas. Empati ala Stoicisme bukan tentang merasa kasihan, tetapi tentang mengakui kemanusiaan dan keterbatasan akal yang sama-sama kita miliki. Saat seseorang menimbulkan luka yang memicu kebencian, tanyakan pada diri Anda, apa yang mungkin mendorong orang ini bertindak seperti ini? Ketakutan, rasa tidak aman, atau ketidaktahuan apa yang mendasarinya? Ini bukanlah pembenaran untuk perilaku mereka. Ini adalah latihan untuk menjaga jarak emosional yang memungkinkan Anda melihat situasi dengan perspektif yang lebih luas dan lebih tenang. Dengan memahami bahwa tindakan orang lain seringkali adalah hasil dari pergulatan internal mereka atau pemahaman dunia mereka yang terbatas, sengatan kebencian itu akan melemah. Berhentilah menganggapnya sebagai serangan pribadi terhadap harga diri Anda, dan mulailah melihatnya sebagai manifestasi dari kondisi manusia yang universal. Pergeseran ini memungkinkan Anda melepaskan kebutuhan untuk menghukum orang lain dengan kepahitan Anda, karena Anda menyadari bahwa ketidaktahuan mereka sudah merupakan hukuman tersendiri. Lebih jauh, praktik empati ini membantu memutus siklus balas dendam yang negatif. Jika kita membalas ketidakadilan dengan kebencian, kita hanya melanggengkan penderitaan. Sebaliknya, jika kita menanggapi dengan pengertian, bahkan jika pengertian itu tidak berujung pada rekonsiliasi, kita memilih untuk bangkit dari siklus kemarahan dan balas dendam. Itu adalah tindakan penguasaan diri dan kebijaksanaan. Pengertian ala Stoa juga mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua pernah berbuat salah, dan kadang, tanpa disengaja, tindakan kita menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Jika kita sendiri bisa keliru, bagaimana mungkin kita menuntut kesempurnaan mutlak dari orang lain? Kerendahan hati inilah yang memungkinkan kita memperluas pengertian, bukan untuk membebaskan tindakan mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari penjara emosional. Di dalam heningnya malam, ketika wajah orang yang menyakiti Anda muncul dalam pikiran, cobalah untuk memandangnya dengan mata nalar universal. Lihatlah kemanusiaannya. Renungkan bahwa sama seperti Anda, dia menjalani hidup sebaik mungkin dengan peralatan dan pemahaman yang dia miliki. Perspektif ini tidak membuat Anda lemah, justru sebaliknya, ini menguatkan Anda. Ini memampukan Anda untuk melihat gambaran besarnya yang utuh. Dan dengan melakukan itu, Anda melepaskan beban personal dari keluhan, membuka jalan bagi kebencian untuk menghilang dan kedamaian untuk mengambil alih. Ini adalah tindakan belas kasih yang rasional, sebuah pembebasan bagi Anda dan juga bagi orang lain. Ini memungkinkan pikiran Anda untuk akhirnya beristirahat dalam keharmonisan kosmos. 12. Kesalahan, ketidaksempurnaan, kerentanan manusia. Untuk melepaskan kebencian, kita harus berhadapan dengan sebuah kebenaran mendasar tentang diri kita semua. Hakikat kita yang paling dalam diwarnai oleh kecenderungan untuk berbuat salah.
Ini adalah prinsip Stoa yang mengajak kita untuk melihat, baik pada diri sendiri maupun orang lain, sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan, terbatas oleh kondisi, digerakkan oleh gairah, dan seringkali dibutakan oleh ketidaktahuan. Memahami ini bukanlah sebuah pembenaran, melainkan sebuah alat yang sangat dalam untuk mencapai penerimaan, dan pada akhirnya pembebasan. Para filsuf Stoa, dengan realisme mereka yang tajam, paham bahwa manusia bagaimanapun keras usahanya tidak selalu bertindak secara rasional atau sempurna. Seneca mengingatkan, berbuat salah adalah sifat manusia dan bersabar dengan kekeliruan orang lain adalah ciri dari kebijaksanaan. Saat seseorang melukai kita, kita sering langsung menyimpannya sebagai sebuah niat jahat yang disengaja. Namun, kerap kali, tindakan yang mereka lontarkan kepada kita adalah buah dari ketakutan, impulsivitas, rasa tidak aman, atau sekadar kurangnya kesadaran diri. Coba ingat-ingat kembali saat Anda sendiri pernah berbuat salah yang mungkin tanpa sengaja menyakiti orang lain. Mungkin Anda bertindak dari tempat kelemahan atau ketidaktahuan. Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang pada dasarnya jahat? Kemungkinan besar tidak. Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang melakukan kekeliruan, belajar darinya, dan kemudian melanjutkan hidup. Nah, perluaslah pemahaman yang sama itu kepada orang lain. Itu adalah sebuah tindakan pembebasan bagi diri Anda sendiri. Kebencian tumbuh dari keyakinan bahwa orang seharusnya tahu lebih baik atau seharusnya bertindak lebih baik. Namun harapan akan kesempurnaan itu adalah ilusi, dan itulah sumber frustrasi yang tak pernah kunjung padam. Kerentanan manusia berarti kita semua rentan untuk salah langkah, salah menafsirkan, bereaksi secara impulsif di bawah tekanan, atau bertindak berdasarkan sudut pandang yang terbatas. Marcus Aurelius dalam Meditationes-nya terus-menerus mengingatkan dirinya akan kebenaran ini. Aku melihat bahwa mereka bertindak berdasarkan alasan dan persepsi mereka sendiri yang seringkali keliru. Jangan berharap Plato berperilaku seperti Plato, katanya, menyiratkan bahwa bahkan filsuf terhebat pun memiliki cacatnya. Jika seorang kaisar Stoa dapat memberikan pemahaman ini baik kepada rakyatnya maupun musuhnya, bukankah kita pun bisa menerapkannya pada mereka yang telah melukai kita? Dengan mengakui ketidaksempurnaan yang melekat pada setiap manusia, termasuk diri kita sendiri, sengatan personal dari kebencian mulai kehilangan kekuatannya. Kita berhenti melihat tindakan orang lain sebagai serangan yang ditujukan khusus kepada kita dan mulai melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah perwujudan dari kondisi manusia yang kompleks dan seringkali cacat. Ini tidak menghapus rasa sakit awal, tetapi ini memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari kebutuhan untuk terus memeluknya. Pelajaran ini mengajak kita pada kerendahan hati yang radikal. Dengan mengenali kekeliruan kita sendiri, kita menjadi lebih sabar dengan kekeliruan orang lain. Dengan memahami bahwa kesalahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia, kita menjadi kurang rentan terhadap kemarahan dan kepahitan yang berkepanjangan. Kerentanan manusia, jauh dari menjadi sebuah kelemahan, justru menjadi sumber belas kasih dan pengertian, sebuah kekuatan yang memungkinkan kita untuk meletakkan beban pengadilan dan kebencian. Di dalam heningnya malam, saat pikiran tentang keluhan lama kembali mengusik, tariklah napas dalam-dalam dan ingatlah kerentanan manusia ini. Ingatlah bahwa orang yang menyakitimu juga tidak sempurna. Mungkin mereka bertindak dari tempat ketidaktahuan atau keterbatasan. Kamu tidak membenarkan tindakannya, tetapi kamu membebaskan jiwamu dari beban yang ditimbulkannya. Pemahaman ini adalah gerbang menuju empati, dan pada akhirnya menuju kedamaian batin yang memungkinkanmu untuk melepaskan kebencian dan merangkul mimpi yang lebih tenang dan menyejahkan. 13. Sebuah perjalanan menuju pencerahan batin. Dari posisi korban menuju kebijaksanaan sejati. Dendam mengurung kita dalam narasi sebagai korban. Ia membuat kita percaya bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan untuk kita, bahwa kita hanyalah penerima pasif dari kerusakan, tanpa daya untuk mengubah keadaan diri sendiri. Namun, Stoicisme menawarkan sebuah jalan radikal bagi transformasi internal, sebuah pergeseran perspektif yang memungkinkan kita beralih dari mentalitas korban menuju mentalitas seorang bijak, seseorang yang menjalankan otonomi dan nalarnya untuk membangun kedamaiannya sendiri. Mentalitas korban bersifat reaktif. Fokusnya tertuju pada apa yang terjadi pada kita, pada apa yang orang lain lakukan atau tidak lakukan, serta bagaimana kondisi eksternal itu telah mempengaruhi hidup kita.
Sudut pandang ini merampas kekuatan kita karena menempatkan sumber kesejahteraan atau penderitaan kita di luar kendali kita. Dendam adalah produk sampingan langsung dari pola pikir ini karena ia mengukuhkan gagasan bahwa kita semata-mata adalah hasil dari masa lalu kita. Sebaliknya, stoicisme mengajak kita untuk bersikap proaktif. Filsafat ini mengajarkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, kita memiliki kendali mutlak atas interpretasi dan respons kita terhadap peristiwa tersebut. Inilah inti dari transformasi batin, mengalihkan fokus dari apa yang terjadi menuju bagaimana kita memilih untuk merespon. Marcus Aurelius merangkumnya dengan padat. Kita memiliki kekuatan atas pikiran kita, bukan atas peristiwa di luar. Sadari hal ini, dan disitulah kita akan menemukan kekuatan. Inilah pernyataan dari seorang bijak Stoa. Seorang bijak tidak menyangkal adanya rasa sakit atau ketidakadilan, namun ia menolak untuk dibatasi atau dikuasai olehnya. Ia menyadari bahwa kebebasan dan kedamaian sejatinya terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan akal sehat dan kebajikan, terlepas dari keadaan di luar. Untuk bertransisi dari korban menjadi bijak, kita harus melepaskan narasi tentang penderitaan dan ketidakadilan, lalu merangkul narasi tentang tantangan yang telah diatasi. Alih-alih berlarut dalam apa yang orang lain lakukan padamu, tanyakan, bagaimana pengalaman ini dapat membuatmu tumbuh? Pelajaran apa yang dapat diambil? Bagaimana hal ini dapat memperkuat karaktermu? Seorang bijak Stoa memandang setiap kesulitan, termasuk rasa dendam, sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan. Jalan transformasi ini melibatkan beberapa langkah praktis, mengenali pola korban, bersikaplah jujur pada diri sendiri. Bagaimana rasa dendam mengikatmu pada peran sebagai korban? Apakah itu melalui keluhan terus-menerus, menyalahkan orang lain, atau perasaan tidak berdaya untuk merebut kembali kekuatanmu? Ingat, satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah kemampuanmu untuk memilih responsmu. Peristiwa eksternal boleh mempengaruhi kondisimu, tetapi mereka tidak dapat menentukan karaktermu atau merampas kedamaianmu, kecuali kamu mengizinkannya. Mengalihkan energi, daripada menghabiskan tenaga untuk merenung atau menyalahkan, salurkan energi itu untuk memperkuat pikiran dan mengembangkan kebajikan. Tanyakan pada dirimu, tindakan bermartabat apa yang dapat saya lakukan saat ini? Melatih penerimaan radikal. Seperti pelajaran sebelumnya, menerima kenyataan apa adanya adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari cengkeramannya. Seorang korban menolak realitas, seorang bijak menerimanya dengan ketenangan, menumbuhkan sikap acuh pada hal eksternal. Dengan memahami bahwa peristiwa dan tindakan orang lain tidak menentukan nilai kebajikanmu, kamu membebaskan diri dari keterikatan emosional yang memicu dendam. Transisi dari korban menjadi bijak bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan introspeksi, disiplin, dan latihan yang berkesinambungan. Tetapi setiap kali kamu memilih untuk melepaskan pembenaran atas dendam, setiap kali kamu memilih untuk tidak berharap masa lalu berbeda, kamu telah melangkah lebih jauh di jalan transformatif ini. Di kesunyian malam, saat bayangan dendam mencoba menghantuimu, jangan terjebak dalam peran korban. Kenakan jubah ketabahan seorang bijak. Ingatlah kekuatanmu atas pikiranmu sendiri. Klaim kembali otonomimu. Dan dengan melakukan itu, kamu akan menyaksikan bagaimana rasa dendam, kehilangan santapannya, perlahan menghilang. Ia meninggalkan ruang untuk ketenangan yang dalam dan istirahat sejati yang mempersiapkanmu untuk menyambut hari baru dengan kekuatan yang segar. 14. Seni melepaskan jangkar masa lalu. Kebencian pada hakikatnya adalah sebuah jangkar. Ia mengikat kita pada apa yang telah berlalu, menyeret kita ke dalam beban, dan menghalangi langkah kita menuju kebebasan di saat ini. Dalam filsafat stoicisme, kita diajari seni melepaskan, sebuah keterampilan penting untuk melepas beban yang berat itu, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan pikiran yang lebih ringan dan jiwa yang lebih merdeka. Melepaskan bukan tentang melupakan, juga bukan tentang memaafkan kerugian. Ini adalah tindakan pembebasan diri, sebuah keputusan untuk melepas segala sesuatu yang sudah tidak lagi melayani kita. Saat kita berpegang pada dendam, kita seolah terus menghidupkan kembali rasa sakit itu.
berkali-kali. Ibarat menggenggam bara api dengan niat membakar orang lain, tapi tanpa sadar, kitalah yang akhirnya terbakar. Melepaskan artinya menyadari kesia-siaan dari genggaman itu. Lalu dengan sadar memutuskan untuk menjatuhkan bara tersebut. Itu adalah tindakan bijaksana yang pragmatis. Bagi kaum Stoa, hidup adalah aliran yang terus bergerak, seperti sungai yang tak pernah berhenti. Berpegang pada apa yang sudah terjadi berarti melawan arus alamiah ini, dan itu hanya akan melelahkan diri kita sendiri, melawan sesuatu yang tak mungkin diubah. Seni melepaskan justru mengajak kita untuk selaras dengan aliran itu. Menerima bahwa masa lalu tak bisa diubah, lalu memusatkan energi pada satu-satunya momen yang bisa kita kendalikan saat ini. Seneca ketika berbicara tentang ketidakkekalan segala hal, mengingatkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apapun yang bisa dicabut dari genggaman. Meski yang ia maksud terutama harta benda, prinsip yang sama juga berlaku untuk luka dan kekecewaan. Rasa sakit awal adalah hal yang wajar, tetapi memelihara kebencian adalah bentuk keterikatan pada rasa sakit itu. Sebuah penolakan untuk membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Lantas bagaimana cara mempraktikkan seni melepaskan dalam konteks kebencian? Sadari beban yang kamu pikul. Perhatikan bagaimana kebencian memengaruhi tidurmu, hubunganmu dan kebahagiaanmu. Bayangkan beban itu seperti jangkar nyata yang terus kau seret. Kenali keterikatannya. Tanyakan pada diri, apa yang sebenarnya kau pegang erat-erat? Kebutuhan akan keadilan? Keinginan agar orang lain menderita, atau validasi atas lara yang kau rasakan? Mengenali akar keterikatan adalah langkah pertama untuk melepasnya. Terima kenyataan yang tak bisa diubah. Penerimaan secara radikal adalah fondasinya. Masa lalu sudah terjadi, acara itu sudah usai. Melepaskan artinya menerima kebenaran ini sepenuhnya. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan. Seringkali, dendam adalah upaya untuk mengendalikan sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Tindakan orang lain atau hasil masa lalu. Lepaskanlah keinginan untuk mengatur apa yang berada di luar kendalimu. Alihkan fokus ke saat ini. Setelah kau jatuhkan jangkar itu, arahkan kembali perhatian dan energimu ke masa kini. Apa yang bisa kau lakukan sekarang untuk mengembangkan kebajikan, ketenangan, dan kesejahteraanmu? Melepaskan bukanlah melupakan. Kau masih bisa mengingat peristiwa itu tanpa harus membawa beban emosional dari kebencian. Seperti melihat foto lama, kau mengenali gambar itu, tapi tak lagi merasakan emosi yang sama intensnya. Rasa sakit itu berubah jadi bekas luka, bukan luka terbuka. Bekas luka adalah bukti bahwa kau sudah sembuh, tanda dari ketahanan dirimu. Di dalam heningnya malam, saat kebencian berusaha membawamu kembali ke masa lalu, bayangkan dirimu memegang jangkar itu. Rasakan betapa beratnya. Lalu dengan sengaja dan sadar, buka genggamanmu dan lepaskan. Perhatikan bagaimana jangkar itu tenggelam, dan kamu kini bebas bisa mengapung dengan lega. Tindakan melepaskan jangkar masa lalu adalah jalan menuju kebebasan Stoa yang sejati. Membiarkan pikiran beristirahat tanpa belenggu keluhan lama, sekaligus membuka pintu bagi mimpi yang damai, pemulihan, dan kemungkinan-kemungkinan baru. 15. Memaafkan. Ini bukan soal melupakan. Ini soal mengubah beban yang kau pikul. Bagi banyak orang, konsep memaafkan adalah penghalang terbesar menuju kebebasan sejati. Tapi dalam filsafat Stoa, memaafkan bukanlah tanda kelemahan. Bukan pula tindakan melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah keputusan sadar untuk melepaskan diri dari beban emosional yang mengikatmu pada masa lalu. Ini adalah cara kita mendefinisikan ulang hubungan kita dengan peristiwa itu dan dengan orang yang terlibat di dalamnya. Setiap kali kau menyimpan kebencian, kau menghidupkan kembali luka itu. Kau mengulang rasa sakit yang sama lagi dan lagi. Pengampunan adalah tindakan memutus ikatan emosional dengan rasa sakit itu. Bukan berarti kau setuju dengan apa yang terjadi atau menganggap tindakan orang lain tidak salah. Ini murni pilihan untuk berhenti menderita. Dalam sudut pandang Stoa,
Memaafkan adalah tindakan perlindungan diri dan pemberdayaan diri. Filsafat ini mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah persepsi dan reaksi kita sendiri. Tindakan orang lain itu di luar kendali kita. Setelah sesuatu terjadi, kita tak bisa mengubahnya. Tapi bagaimana peristiwa itu terus memengaruhi hidup kita, itu sepenuhnya pilihan kita. Menyimpan dendam adalah pilihan untuk terus terluka. Memaafkan adalah pilihan untuk membebaskan diri. Bayangkan memaafkan sebagai pergeseran fokus. Alih-alih terpaku pada rasa sakit yang disebabkan oleh tindakan orang lain, kau beralih pada pemulihan diri dan ketenangan batin. Dendam adalah melihat ke belakang dengan kepahitan. Memaafkan adalah melihat ke depan dengan kebebasan. Marcus Aurelius mungkin tidak menggunakan kata memaafkan seperti kita sekarang, tapi ia sering bicara tentang bahaya menyimpan kemarahan. Baginya, memelihara kemarahan adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Kekuatan sejati terletak pada ketenangan jiwa, pada kemampuan untuk tidak terusik oleh kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kau mengambil kendali atas keadaan batinmu. Kau menolak membiarkan tindakan orang lain terus mengendalikan perasaanmu. Praktik memaafkan ala Stoa dimulai dengan pengenalan. Akui kebencian yang masih kau simpan dan sadari bahwa dialah sumber penderitaanmu saat ini. Terimalah kenyataan bahwa peristiwa itu telah terjadi dan tak bisa diubah. Ini yang disebut penerimaan radikal. Pahami juga sifat manusia. Orang yang menyakitimu adalah manusia biasa, bisa salah, bisa bertindak dalam ketidaktahuan, atau dalam keterbatasannya sendiri. Ini bukan untuk membenarkan, tapi untuk melepaskan rasa tersinggung yang melekat pada luka itu. Lepaskan pula kebutuhan untuk melihat orang lain berubah atau menderita. Memaafkan tidak menunggu permintaan maaf atau penyesalan. Ini adalah keputusan sepihak yang kau buat untuk kebaikan dirimu sendiri. Ubah caramu memandang rasa sakit masa lalu demi kesejahteraanmu hari ini dan esok. Apa yang bisa kau lakukan sekarang untuk memupuk kedamaian dalam dirimu? Memaafkan tidak sama dengan melupakan pelajaran. Justru dengan memaafkan, pelajaran itu bisa kau tangkap lebih jelas karena tak lagi dikaburi oleh emosi yang menyiksa. Bisakah kau mengingat sebuah peristiwa sebagai pengalaman yang mengajar tanpa harus merasakan sakit yang berulang? Dalam heningnya malam, saat kau merasa geram oleh luka lama, ingatkan dirimu, kau punya kekuatan untuk memaafkan. Jangan lakukan ini untuk orang lain, lakukan untuk dirimu sendiri. Untuk mengubah beban yang selama ini kau bawa, kau akan merasakan jiwa yang lebih ringan. Beban yang menghalangi tidurmu perlahan sirna. Akhirnya, memaafkan adalah hadiah yang kau berikan untuk dirimu sendiri. Sebuah jalan menuju kedamaian batin, sebuah langkah pemulihan yang utuh, bebas dari rantai masa lalu. Ini adalah bagian kedua dan terakhir dari skrip video YouTube Anda, memaafkan dan melanjutkan meditasi stoik untuk melepaskan kebencian di malam hari. 16. Ataraxia stoik, sang tujuan akhir, kedamaian. Di inti filsafat stoik, terdapat konsep ataraxia, sebuah kata Yunani yang kerap diartikan sebagai ketenangan atau ketentraman jiwa. Ini bukan kondisi tanpa emosi sama sekali, melainkan sebuah keadaan batin yang tenang, di mana kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh gejolak nafsu yang tak teratur, diliputi kecemasan, atau dikuasai oleh rasa benci. Ataraxia adalah puncak dari segala praktik stoik, dan pencapaiannya adalah penawar paling mujarab bagi kebencian yang kerap mengganggu ketenangan malam kita. Kebencian adalah lawan langsung dari ataraxia. Jika ataraxia adalah kedamaian batin, maka kebencian adalah kekacauan internal. Ia adalah pikiran yang terus-menerus berkecamuk, terperangkap dalam konflik, merenungi masa lalu, berharap hal-hal bisa berbeda, dan menolak untuk menerima realitas yang ada. Sebaliknya, ataraxia adalah penerimaan yang tenang terhadap apa yang terjadi. Ia adalah pemahaman jernih tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, serta fokus yang tak tergoyahkan pada pengembangan kebajikan diri sendiri. Bagi para stoik, ketenangan pikiran bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjalani hidup yang baik dan bermartabat. Mereka yakin bahwa pikiran yang terganggu tidak akan mampu bernalar dengan jernih, mengambil keputusan yang bijaksana, atau bertindak atas dasar keadilan dan keberanian. Oleh karena itu, melepaskan diri dari belenggu kebencian bukan hanya soal kesejahteraan emosional semata, tetapi juga tentang menjaga kemampuan fundamentalmu untuk berfungsi
berfungsi sebagai manusia yang rasional dan berbudi. Marcus Aurelius dalam meditasinya tanpa henti berusaha mencapai dan mempertahankan kondisi tenang ini. Ia selalu mengingatkan dirinya sendiri, faktor-faktor eksternal tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengganggu jiwanya. Kekacauan hanya datang dari penilaiannya sendiri terhadap hal-hal tersebut. Jika sesuatu di luar dirimu yang membuatmu terganggu, tulisnya, bukanlah masalah itu sendiri yang menyusahkanmu, melainkan penilaianmu tentangnya. Dan penilaian itu ada dalam kendalimu, engkau bisa mencabutnya sekarang juga. Inilah jantung dari ataraksia, menyadari bahwa sumber gangguan sebenarnya bersemayam di dalam pikiran kita sendiri, dan karenanya solusinya juga harus berasal dari dalam. Perjalanan menuju ataraksia mensyaratkan sebuah pelepasan terhadap segala hal yang berada di luar kendali kita. Kebencian dengan caranya menggenggam erat peristiwa dan tindakan orang lain di masa lalu adalah sebuah pengingkaran terhadap kebenaran mendasar ini. Begitu kamu menyadari bahwa kebencian merampas ataraksia, kamu menemukan motivasi yang kuat untuk melepaskannya. Ini bukan sekadar tentang merasa lebih baik, melainkan tentang meraih keadaan damai yang mendalam, yang memungkinkanmu untuk hidup dengan kejernihan dan tujuan. Lalu, bagaimana hubungan antara ataraksia dan pelepasan kebencian di malam hari? Jika tujuanmu adalah ketenangan jiwa, maka setiap kali benih kebencian muncul di kegelapan, itu adalah pertanda bahwa kamu telah menyimpang dari jalurmu. Itu adalah kesempatan untuk mengorientasikan ulang dirimu, untuk menerapkan prinsip-prinsip stoik, dan untuk menegaskan kembali komitmenmu pada perdamaian internal. Malam hari menjadi semacam lapangan latihan bagi ataraksia, di mana kamu bisa berlatih, mengamati, menerima, dan kemudian melepaskan. Dengan menjadikan ataraksia sebagai tujuan akhirmu, membebaskan diri dari kebencian menjadi sebuah prioritas yang logis, penting. Kamu akan benar-benar menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk menggenggam kemarahan dan kepahitan ternyata terlalu mahal. Ia merampas harta termu yang paling berharga, ketenangan pikiran. Pemahaman ini mengubah pengampunan dari sekadar tindakan opsional menjadi sebuah langkah penting dalam perjalananmu menuju ketenangan ala stoik. Dalam heningnya malam, ketika kebencian berusaha mencuri kedamaianmu, ingatkan lagi dirimu, tujuanmu adalah ataraksia. Bayangkan keadaan tenang itu, sebuah ketentraman yang begitu dalam. Rasakan bagaimana kedamaian itulah hakikat sejatimu, dan sadari bagaimana kebencian hanyalah sebuah gangguan yang tidak pantas menempati ruang suci dalam dirimu. Dengan mendambakan kedamaian ini tanpa keraguan, kamu memberi dirimu sendiri izin untuk melepaskan beban itu, membiarkan pikiranmu akhirnya beristirahat dengan tenang, dan mempersiapkan dirimu menyambut hari yang baru dengan semangat yang segar dan jiwa yang tentram. 17. Menumbuhkan rasa syukur di tengah kesulitan. Mungkin terdengar bertolak belakang, namun dalam filosofi Stoa ada satu alat yang sangat ampuh untuk melarutkan kebencian, mempraktikkan rasa syukur, bahkan untuk kesulitan di masa lalu. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit atau ketidakadilan yang terjadi, melainkan sebuah undangan untuk mencari pelajaran, hikmah, atau bahkan manfaat tak terduga yang mungkin lahir dari pengalaman sulit tersebut. Perspektif inilah yang mengubah kepahitan menjadi kebijaksanaan dan beban menjadi sebuah undakan maju. Kebencian memaksa kita untuk terus memandangi apa yang hilang, apa yang dilakukan orang lain kepada kita, atau apa yang gagal mereka lakukan. Ini adalah cara melihat kehidupan dengan filter kekecewaan. Sebaliknya, rasa syukur adalah sebuah tatapan yang aktif mencari nilai, pembelajaran, dan peluang, bahkan dalam situasi yang tampaknya sepenuhnya negatif. Para filsuf Stoa memahami bahwa hidup pada dasarnya adalah rangkaian peristiwa, dan kesejahteraan kita sebenarnya ditentukan oleh sikap kita dalam menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut. Marcus Aurelius misalnya sering berbicara tentang bagaimana kesulitan adalah seorang pengrajin yang terampil. Kesulitan itu membentuk kita dan mengungkap kekuatan-kekuatan tersembunyi yang kita miliki. Kesulitan adalah peluang untuk mengejawantahkan kebajikan, katanya. Jika setiap tantangan kita lihat sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, keberanian, atau ketahanan, maka bahkan peristiwa yang memicu luka pun pada akhirnya bisa dipandang sebagai guru yang menyamar.
Lalu bisakah kita bersyukur untuk sesuatu yang menyebabkan kita sakit? Intinya bukanlah bersyukur atas rasa sakitnya itu sendiri, melainkan bersyukur atas kesempatan yang lahir darinya. Kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk mengembangkan ketahanan yang lebih besar, pemahaman yang lebih dalam, atau belas kasih yang lebih luas. Misalnya, sebuah pengalaman pahit mungkin mengungkap sifat sejati seseorang atau sebuah situasi yang pada akhirnya mencegah Anda terjerumus dalam perangkap yang sama di masa depan. Pengalaman itu mungkin memaksa Anda untuk mengembangkan kekuatan baru, menjadi lebih mandiri, atau menemukan sumber daya internal yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Bisa jadi ia membawa Anda pada titik di mana Anda mengevaluasi ulang nilai-nilai hidup, lebih menghargai apa yang Anda miliki, atau menetapkan batasan yang lebih sehat dalam hubungan. Bahkan, ia mungkin mendorong Anda untuk menjelajahi arah hidup baru yang pada akhirnya jauh lebih bermakna. Rasa syukur ala Stoa bukanlah emosi dangkal yang dipaksakan. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk menemukan nilai dalam segala pengalaman. Ini adalah latihan menafsir ulang narasi hidup, di mana alih-alih membiarkan masa lalu mendefinisikan Anda sebagai korban, Anda mendefinisikannya kembali sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan Anda. Dengan begini, Anda merampas makanan pokok kebencian, narasi yang hanya berfokus pada kerugian. Mempraktikkan rasa syukur saat menghadapi kesulitan masa lalu adalah penawar kuat melawan kebencian, karena ia mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang kepada apa yang Anda peroleh, baik dalam hal kebijaksanaan, karakter, maupun pengalaman hidup. Ini memungkinkan Anda untuk melihat bahwa bahkan hal-hal terberat sekalipun bisa memiliki sisi yang berguna, yang berperan dalam perkembangan pribadi Anda. Maka, di keheningan malam, ketika bayang-bayang dendam mulai mendekat, jangan biarkan ia menguasai Anda. Alih-alih tenggelam dalam rasa sakit, cobalah bertanya pada diri sendiri, pelajaran atau kekuatan apa yang mungkin lahir dari pengalaman ini? Nilai apa sekecil apapun yang bisa saya temukan sekarang? Bahkan jika pada awalnya terasa sulit, tindakan sederhana untuk mencari sudah merupakan sebuah langkah menuju pembebasan. Dengan memupuk rasa syukur, bahkan untuk tantangan hidup, Anda bukan hanya melarutkan kebencian, tetapi juga menumbuhkan pikiran yang lebih positif dan tangguh. Sebuah pikiran yang mampu menemukan kedamaian dalam setiap momen, mempersiapkan jiwa untuk beristirahat dengan tenang, dan bangun keesokan harinya dengan hati yang penuh penghargaan. 18. Aliran kehidupan, menerima bahwa tak ada yang abadi. Ini adalah salah satu kebenaran paling mendasar dari semesta, terus diingatkan oleh para filsuf Stoa. Segala sesuatu bersifat fana. Semua hal terus berubah, lahir, tumbuh, lapuk, dan mati. Tak ada yang tetap sama selamanya. Memahami dan merangkul aliran kehidupan ini sangat penting untuk melepaskan kebencian, sebab kebencian pada hakikatnya adalah upaya untuk menggenggam erat sebuah momen di masa lalu dan menolak membiarkannya memudar seiring waktu. Kebencian adalah bentuk perlawanan terhadap perubahan, penolakan terhadap gerak maju waktu. Seakan-akan peristiwa masa lalu masih nyata hari ini. Kita ingin keluhan kita tetap relevan, bahwa orang lain tetap bersalah dalam ingatan kita, dan situasi tak berubah maknanya. Namun kenyataannya, segala sesuatu mengalir. Orang-orang berubah, keadaan berubah, dan waktu terus bergerak tanpa bisa dihentikan. Marcus Aurelius dalam meditasinya kerap merenungkan sifat fana kehidupan dan segala hal. Ia mengingatkan, segala sesuatu berlalu dan melekat pada apapun, entah itu kesenangan atau kesakitan, adalah kegilaan. Ingatlah bahwa segala sesuatu cepat berlalu dan hidup hanya sebentar. Pemahaman akan kefanaan ini adalah alat yang ampuh untuk melenyapkan kebencian. Ketika kita menyimpan dendam, kita menghentikan aliran alamiah kehidupan. Kita berusaha mempertahankan seseorang dalam sebuah pengalaman yang sebenarnya sudah bergerak maju. Itu seperti mencoba menahan laju sungai dengan kedua tangan. Sungai akan terus mengalir dan kitalah yang akhirnya kelelahan. Seni menerima ketidakkekalan adalah seni melepaskan perlawanan, membiarkan hidup mengalir sambil membawa serta beban-beban masa lalu. Lalu, bagaimana cara menerapkan pelajaran ini untuk melepaskan kebencian? Pertama,
Akui sifat segala peristiwa yang cepat berlalu. Peristiwa yang menyakitkan itu telah terjadi di masa lalu. Ia adalah momen yang sudah tiada. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukan lagi berasal dari kejadiannya, melainkan dari ingatan dan keterikatanmu padanya. Perhatikan bagaimana segala sesuatu berubah. Renungkan bagaimana orang dan situasi telah bergeser seiring waktu. Bahkan orang yang pernah menyakitimu mungkin sudah berubah, atau mungkin dirimu sendiri telah tumbuh lebih kuat. Kebencian justru membuatmu terjebak dalam gambaran statis yang tak lagi nyata. Biarkan dirimu mengalir. Lihatlah kebencian seperti daun di arus sungai. Alih-alih berusaha menahannya atau melawannya, biarkan ia pergi dan saksikan ia hanyut terbawa aliran hidup. Fokuslah pada kekinian yang juga fana. Dengan menerima bahwa masa lalu telah berakhir, kamu dapat mengarahkan energimu pada satu-satunya momen yang benar-benar ada saat ini. Dan di sini kamu dapat mengalami hidup dengan lebih damai dan penuh kebajikan, tanpa beban dari apa yang sudah tidak nyata lagi. Kebencian adalah bentuk penolakan terhadap kematian, bukan kematian fisik, tetapi kematian sebuah momen, sebuah harapan, atau versi realitas yang kita impikan. Dengan menerima bahwa segala sesuatu lahir dan mati, bahwa semua hanya sementara, kita membebaskan diri dari keharusan menghidupkan kembali apa yang sudah hilang. Di dalam heningnya malam, ketika kebencian berusaha membangkitkan lagi momen-momen lama, ingatkan dirimu, momen itu sudah berlalu. Ia adalah bagian dari aliran besar keberadaan. Biarkan ia menghilang seperti awan yang larut dalam langit. Dengan menerima ketidakkekalan, kita selaras dengan hakikat semesta, dan dalam keselarasan itulah kita menemukan kedamaian sejati, sebuah ketenangan yang memungkinkan kita melepaskan kebencian, merengkuh aliran hidup tanpa halangan, dan mempersiapkan jiwa untuk hari baru yang selaras dengan irama kehidupan. 19. Kebajikan sebagai aset tunggal. Hidup dalam integritas inti dari filsafat Stoa berdiri di atas satu keyakinan mendasar, bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Artinya, kebahagiaan dan kesejahteraan kita sepenuhnya bergantung pada keunggulan karakter kita, pada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan yang kita miliki. Segala hal di luar itu, kesehatan, kekayaan, reputasi, atau tindakan orang lain dipandang sebagai hal yang acuh tak acuh. Maksudnya, hal-hal itu pada dasarnya tidak baik maupun buruk. Nilainya ditentukan oleh cara kita menyikapinya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Menerima kebenaran ini adalah langkah kuat untuk melepaskan kebencian. Sebab kebencian biasanya muncul ketika kita merasa sesuatu yang berharga direnggut dari kita. Entah nama baik yang ternoda, rasa keadilan yang dilukai, atau kebahagiaan yang dirampas oleh perbuatan orang lain. Namun, dari kacamata Stoa, tidak satu pun dari hal-hal itu merupakan kebaikan sejati. Jika kebajikan adalah satu-satunya hal yang sungguh-sungguh baik, maka satu-satunya cara kita benar-benar bisa dirugikan adalah ketika kebajikan kita sendiri yang rusak oleh reaksi atau tindakan kita sendiri. Ketika kamu mendekam dalam kebencian, kamu bukan sedang menyakiti orang yang kamu benci. Kamu justru melukai dirimu sendiri. Kamu membiarkan emosi liar, amarah, kepahitan, dan dendam menggerogoti akal sehat serta ketenangan jiwamu. Kamu memilih respons yang bertentangan dengan kebajikan seperti kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Sebab, kebencian kerap menggiring kita pada keinginan menghukum yang berada di luar kendali kita, dan itu tidak untuk kebaikan kita sendiri. Seperti diingatkan Epictetus, jangan berduka atas apa yang tidak kamu miliki, tapi bersyukurlah atas apa yang ada dalam genggamanmu. Dan apa yang sungguh kita miliki? Akal budi serta kemampuan untuk bertindak secara bajik. Jika seseorang berbuat salah kepadamu, itu tidak mengurangi kebajikanmu. Itu tidak membuatmu jadi kurang bijaksana, kurang adil, kurang berani, atau kurang sederhana. Satu-satunya yang bisa merusaknya adalah dirimu sendiri, lewat reaksimu sendiri. Pelajaran ini adalah undangan untuk menata ulang prioritas. Jika tujuan utamamu adalah menjalani hidup yang bajik, maka kebencian adalah hambatan yang nyata. Ia mengalihkan perhatianmu dari tujuan utama, menghabiskan energi yang seharusnya bisa dipakai untuk hal-hal baik,
dan menghalangimu bertindak dengan kejernihan serta alasan yang dibutuhkan oleh kebajikan. Untuk menerapkannya, mulailah dengan mengevaluasi prioritas. Tanyakan pada dirimu, apakah kebencian ini sungguh melayanimu? Apakah ia membuatmu lebih bijaksana, lebih adil, lebih berani, atau lebih tenang? Kemungkinan besar tidak. Fokuslah pada integritasmu sendiri. Alih-alih terpaku pada kesalahan orang lain, tetaplah jaga kebajikanmu. Bagaimana kamu bisa menanggapi situasi ini dengan cara yang selaras dengan karakter stoamu? Ingatlah, otonomi akal budimu, kemampuan untuk bernalar dan memilih respons adalah satu-satunya kebaikan yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Kebencian adalah bentuk penyerahan atas otonomi itu. Hidup dengan integritas adalah hidup selaras dengan nilai-nilai tertinggi. Bagi Stoa, nilai itu adalah kebajikan. Saat kebencian datang, itu adalah kesempatan untuk menegaskan kembali komitmenmu pada kebajikan. Itu adalah bukti penguasaan diri. Dengan memilih kedamaian alih-alih kepahitan, nalar daripada emosi, dan kebebasan dibanding kemelekatan, kamu sedang memilih kebajikan. Di dalam heningnya malam, saat kebencian mencoba mengusik ketenanganmu, ingatkan dirimu, kebaikan sejatimu terletak pada kebajikanmu sendiri. Tindakan orang lain tidak bisa menyentuhnya, tapi rasa dendam bisa. Melepaskan kebencian bukan hanya membebaskanmu dari beban, ia juga menegaskan komitmenmu pada hidup yang bajik, membuka jalan bagi tidur yang nyenyak, pemulihan, dan kebangkitan penuh integritas serta tujuan. 20. Kehadiran sadar di sini dan sekarang. Kebencian adalah emosi yang terperangkap dalam masa lalu. Ia menggenggam erat apa yang sudah terjadi. Ia hidup dalam ucapan yang telah terucap, dalam tindakan yang telah usai. Emosi ini menarik kita menjauh dari satu-satunya momen di mana kita benar-benar ada dan bisa bertindak. Saat ini, di sini dan sekarang. Praktik kesadaran stoik adalah alat yang sangat kuat untuk melepaskan cengkeraman kebencian. Ia mengikat kita pada realitas saat ini dan memampukan kita untuk memutus tali yang membelenggu kita pada beban masa lalu. Para Stoa, meski tidak menggunakan istilah mindfulness seperti pemahaman kita sekarang, mempraktikkan kedalaman perhatian pada momen saat ini. Marcus Aurelius khususnya menekankan pentingnya menjalani setiap hari seolah itu adalah hari terakhir, memusatkan perhatian pada tugas yang dihadapi tanpa khawatir akan masa lalu atau masa depan. Hidup hanyalah saat ini, sesingkat dan sepintas itu. Seluruh sisa waktu telah menjadi masa lalu atau belum pasti. Membiarkan kebencian mendominasi pikiran berarti membiarkannya terjebak dalam pusaran peristiwa masa lalu. Kita menghidupkan kembali ketidakadilan, merenungkan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya tidak terjadi. Perenungan semacam ini merampas sukacita kita di saat ini, menghalangi kita dari pengambilan keputusan yang jernih, dan menguras energi vital yang seharusnya bisa kita gunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam heningnya malam, jangkar pada masa lalu ini menjadi sangat merusak, mencuri waktu istirahat kita. Kesadaran akan momen ini mengajak kita untuk mengembalikan perhatian pada apa yang terjadi sekarang. Saat kebencian muncul, alihkan dari hanyut dalam narasinya. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya alami pada detik ini? Di mana saya? Suara apa yang saya dengar? Apa yang saya rasakan? Peristiwa yang memicu kebencian itu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda membumi pada realitas saat ini. Anda menjadi sadar bahwa rasa sakit yang Anda rasakan bukanlah dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari memori yang Anda ciptakan ulang dalam pikiran. Peristiwa itu adalah milik masa lalu, dan masa lalu sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang ada adalah saat ini, dan di saat inilah Anda bisa memilih respons Anda. Untuk melatih kesadaran dan melepaskan kebencian, amati pikiran Anda. Saat kebencian muncul, jangan menghakiminya. Cukup saksikan ia sebagai sebuah pikiran yang muncul dalam kesadaran. Beri label pada emosi itu. Akui, ini adalah kebencian, ini adalah kemarahan. Kemudian, bawa perhatian kembali ke indera Anda. Fokus pada apa yang bisa Anda lihat, dengar, cium,
sentuh, dan rasakan pada saat ini. Ini akan membantu Anda kembali ke sekarang. Bernapaslah dengan sadar. Napas adalah jangkar yang kuat untuk hadir. Fokus pada tindakan menarik dan menghembuskan napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ini menegaskan kembali kebenaran saat ini. Ingatkan diri Anda, masa lalu sudah tidak ada. Kebencian hanyalah sebuah kenangan yang saya pilih untuk dihidupkan terus. Saat ini saya aman dan saya memiliki kekuatan untuk memilih kedamaian. Kesadaran akan momen kini adalah alat yang ampuh untuk memutus suplai energi kebencian dari sumbernya. Dengan berhenti memberinya makan melalui perhatian kita pada masa lalu, kita membiarkannya melemah dan akhirnya menghilang. Kita memberi diri kita izin untuk melepaskan beban itu dan hidup dalam kepenuhan satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Dalam heningnya malam, ketika kebencian berusaha mencuri kehadiran Anda, jangkar pikiran Anda di sini dan saat ini. Rasakan tekstur tempat tidur, dengarkan suara-suara di kejauhan, fokuskan pada aliran napas Anda. Bebaskan diri dari beban yang sudah tidak nyata lagi, dan rangkulah kedamaian yang hanya dapat ditemukan di saat ini. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menjamin tidur yang lebih dalam dan memulihkan, tetapi juga menumbuhkan pikiran yang hidup dengan kebebasan dan ketenangan yang lebih besar di setiap saat. 21. Membangun benteng di dalam jiwa, sebuah ketahanan ala Stoa. Kebencian adalah lawan yang berbahaya. Ia menggerogoti kekuatan batin kita, menguras energi, dan melumpuhkan daya juang. Tapi filsafat Stoa justru menawarkan jalan, membangun ketahanan yang tak mudah retak. Sebuah kekuatan jiwa yang memampukan kita tak hanya bertahan dari kesulitan, tetapi juga bangkit lebih kuat darinya, dan dengan demikian melepaskan diri dari cengkeraman kebencian yang korosif. Ketangguhan ala stoisisme bukan berarti tidak merasakan sakit, melainkan kemampuan untuk merespons rasa sakit itu dengan cara yang rasional dan penuh kebajikan. Ini tentang kesadaran bahwa meski kita tak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita tetap memegang kendali atas cara kita menanggapinya. Benteng jiwa ini tidak dibangun dalam zona nyaman, melainkan lewat konfrontasi sengaja dengan kesulitan, baik yang nyata maupun yang kita antisipasi. Coba ingat momen ketika kebencian pernah menyelinap dalam hidupmu. Bagaimana ia membuatmu merasa lemah, rentan, getir, atau sulit memaafkan. Disitulah ketahanan Stoa menawarkan jalan lain. Alih-alih larut dalam kebencian, kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk menguatkan jiwa. Untuk membangun kekuatan batin yang tabah, kita menerima kesulitan sebagai semacam latihan. Bagi kaum Stoa, setiap tantangan adalah peluang untuk mempraktikkan kebajikan. Saat benci datang, jangan pandang sebagai musibah, tapi sebagai kesempatan berharga untuk melatih kesabaran, kesederhanaan, keadilan pada diri, dan kebijaksanaan. Tegaskan lagi otonomi dirimu. Ingatkan diri terus, kemampuanmu untuk memilih respons adalah aset terbesarmu. Tak seorang pun bisa merebutnya. Kebencian pada dasarnya adalah bentuk penyerahan otonomi itu. Maka, mengambil kembali kendali atas pikiran adalah tindakan keberanian. Berlatihlah untuk tidak terpengaruh hal-hal di luar kendalimu, melepaskan diri dari peristiwa masa lalu, dan memandang tindakan orang lain bukan sebagai serangan personal, akan mengurangi daya ganggu mereka. Inilah inti dari mentalitas Stoa, tidak memperbudak diri pada apa yang tak bisa kita kendalikan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu perbaiki. Arahkan energimu pada pengembangan karakter. Bagaimana jadi lebih bijak, lebih adil, lebih berani. Di momen ini juga, disinilah sumber sejati ketahanan itu bermula. Belajarlah dari pengalaman. Alih-alih tenggelam dalam kebencian, tanyakan, apa pelajaran yang bisa kuambil dari peristiwa ini? Apa yang diajarkannya tentang diriku, tentang manusia, tentang hidup? Setiap pelajaran yang dipetik adalah satu bata lagi untuk memperkokoh benteng ketahananmu. Marcus Aurelius mengingatkan, anggap setiap kesulitan sebagai latihan. Hadapi ujian itu sebagai ajang mengasah kekuatan. Dalam arti ini, kebencian bukanlah hukuman, melainkan ujian atas kemampuanmu menjaga ketenangan dan akal sehat di tengah memori ketidakadilan. Dengan membangun ketahanan batin ala Stoa, kamu tak hanya membebaskan diri dari belenggu kebencian,
kesulitan, tapi juga mempersenjatai diri menghadapi tantangan masa depan dengan pikiran yang lebih tenang. Kamu jadi lebih tahan terhadap pukulan nasib dan lebih mampu menemukan kedamaian dalam kondisi apapun. Ketahanan semacam ini memampukanmu mengarungi kompleksitas hidup tanpa terseret arus emosi yang merusak. Di kala sunyi malam, ketika kebencian berusaha melemahkan semangatmu, ingatkan dirimu, kaulah arsitek benteng jiwamu sendiri. Gunakan momen itu sebagai kesempatan melatih ketahanan. Dengan begitu, kamu tak hanya mengusir bayang-bayang kebencian, tapi juga menumbuhkan kedamaian abadi yang memungkinkanmu beristirahat dengan tenang dan bangkit dengan keyakinan penuh, siap menghadapi hidup dengan kebajikan sebagai pedoman. 22. Kebencian sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Kita cenderung memandang kebencian semata-mata sebagai energi negatif, sebuah rintangan yang harus kita singkirkan. Namun dalam filsafat Stoa, setiap emosi sulit dan setiap tantangan sebenarnya dapat diubah menjadi peluang untuk berkembang. Kebencian alih-alih hanya berupa rasa tidak nyaman, justru bisa menjadi sinyal berharga. Ia menunjukkan area di mana kita perlu menerapkan kebijaksanaan stoik untuk memperkuat karakter dan memperluas pemahaman kita. Bagi kaum Stoa, kesulitan bukan hanya sesuatu yang tak terelakkan, tetapi justru penting untuk membentuk kebajikan. Melalui ujianlah akal budi dan karakter kita diuji, lalu tumbuh menjadi lebih kuat. Jika kita menerapkan logika yang sama pada kebencian, kita dapat memandangnya bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai pertanda. Ada pelajaran yang harus dipetik, mungkin sebuah keterampilan yang perlu dikembangkan, atau keyakinan keliru yang harus dikoreksi. Saat kebencian muncul, alih-alih langsung menolak atau menekannya, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang diajarkan oleh kebencian ini tentang harapanku, tentang keterikatanku atau penilaianku? Kebajikan apa yang harus saya praktikkan di saat seperti ini? Bagaimana saya bisa mengubah emosi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, atau lebih tangguh? Sebagai contoh, jika kebencianmu bersumber dari pengkhianatan, mungkin ia mengajarkanmu tentang ketidakkekalan hal-hal di luar kendali kita, atau tentang pentingnya menetapkan batasan yang jelas. Jika kebencian itu muncul dari iri hati terhadap kesuksesan orang lain, itu bisa mengungkap kebutuhan untuk melatih sikap acuh tak acuh terhadap hal-hal eksternal, atau untuk lebih fokus pada jalanmu sendiri. Setiap kebencian adalah cermin yang memantulkan bagian dari pikiran kita yang masih perlu diasah. Epictetus, dalam ajaran-ajarannya, terus menekankan bahwa peristiwa eksternal ibarat bahan baku. Akal budi kitalah yang memberinya bentuk dan makna. Kesulitan adalah kesempatan untuk melatih nalar dan membentuk karakter. Jika kebencian adalah bahan bakunya, maka peluangnya terletak pada bagaimana kita membentuknya dengan kesabaran, pengertian, atau pengampunan. Perspektif ini mengubah kebencian dari beban yang pasif menjadi tantangan yang produktif. Daripada menjadi batu sandungan, ia berubah menjadi batu loncatan bagi perkembangan pribadi. Dengan mendekatinya layaknya seorang pelajar, bukan sebagai korban, kamu mengambil kembali kendali dan mengubah sebuah emosi yang tampaknya negatif menjadi sumber pertumbuhan yang mendalam. Untuk mengonversi kebencian menjadi peluang pertumbuhan, lakukan refleksi jujur. Amati kebencian itu tanpa menghakimi. Apa akar sesungguhnya? Keyakinan apa yang mendasarinya dan terus menyuburkannya? Identifikasi kebajikan yang berlawanan. Jika kamu merasakan kemarahan, praktikkan kesabaran. Jika kamu merasa seperti korban, latihlah kemandirian. Carilah pelajarannya. Kebijaksanaan apa yang bisa kamu ambil? Bagaimana pengalaman ini bisa membuatmu lebih tangguh atau lebih bijaksana? Tegaskan kembali tujuan stoikmu. Ingatlah bahwa tujuan utamamu adalah menjalani hidup yang bajik dan sesuai dengan akal sehat. Kebencian hanyalah gangguan dari tujuan itu. Mengatasinya adalah satu langkah maju menuju pencapaiannya. Di dalam heningnya malam, ketika rasa benci berusaha mencuri kedamaianmu, jangan biarkan ia terlihat seperti rintangan yang tak teratasi. Sebaliknya, pandanglah ia sebagai sebuah kesempatan. Ini adalah panggilan untuk menerapkan kebijaksanaan stoik, untuk melatih akal sehatmu, dan untuk memperkuat karaktermu.
Dengan merangkul kebencian sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, kamu tidak hanya melucuti kekuatannya atas dirimu, tetapi juga mengubah emosi yang korosif menjadi sebuah jalan menuju kedamaian yang lebih dalam dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkanmu untuk beristirahat dengan keyakinan bahwa bahkan tantangan terberatmu sekalipun turut berkontribusi pada kesejahteraan dan evolusimu. 23. Kebebasan untuk berhenti menderita akibat apa yang telah terjadi. Ini adalah salah satu tawaran terdalam dari stoicisme, kemerdekaan dari penderitaan atas peristiwa masa lalu, dan kebencian adalah antitesis mutlak dari kebebasan ini. Kebencian adalah pilihan yang terus-menerus untuk menghidupkan kembali rasa sakit yang sudah seharusnya berlalu, membiarkan luka yang semestinya sembuh justru membusuk dalam diri kita di masa kini. Pelajaran ini mengajak kita untuk merebut kembali otonomi kita dan menggunakan kekuatan kita untuk melepaskan penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Bagi para Stoa, penderitaan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penilaian kita terhadap peristiwa tersebut dan penolakan kita terhadap realitas. Sebuah kejadian mungkin menimbulkan rasa sakit di awalnya, itu wajar. Namun, menyimpan dendam adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk memperpanjang rasa sakit itu tanpa batas, lama setelah peristiwa itu berakhir. Kebencian bagai parasit yang menggerogoti energi mental dan emosional kita. Dan dengan itu, ia mencuri kebebasan kita di masa sekarang. Marcus Aurelius, dalam Meditations-nya, terus mengingatkan dirinya sendiri. Tindakan orang lain atau sebuah pengalaman masa lalu tidak bisa merusak karakter atau kebajikanmu. Itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar milikmu. Jika kamu menolak untuk melepaskan kebencian, kamulah yang memilih untuk membiarkan kepahitan dan kemarahan berakar dalam jiwamu, membuat dirimu lebih menderita. Kebebasan dari penderitaan ini adalah sebuah tindakan emansipasi pribadi. Ini adalah pengakuan bahwa masa lalu, betapapun pedihnya, tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan masa kini, kecuali kamu yang memberinya kekuatan itu. Ini adalah pernyataan tegas bahwa kamu menolak untuk menjadi tawanan dari peristiwa yang sudah selesai. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki masa lalu adalah kekuatan yang kamu berikan melalui pikiran dan emosimu. Bayangkan sebuah luka fisik. Saat terluka, terasa sakit. Namun seiring waktu, lukanya sembuh dan rasa sakitnya menghilang. Tapi jika kamu terus menggaruk korengnya, luka itu tak akan pernah sembuh. Kebencian adalah aksi menggaruk koreng emosional. Sedangkan kebebasan adalah membiarkan luka itu sembuh, membiarkan bekas luka terbentuk, dan kemudian membiarkannya pergi. Jadi bagaimana caranya kamu menjalankan kebebasan ini? Kenali siklus penderitaan. Sadari bagaimana kebencian menarikmu kembali ke dalam rasa sakit yang sama. Waspadai lingkaran pikiran yang berulang-ulang. Tegaskan otonomi Anda. Ingatkan dirimu, kamu memiliki kekuatan untuk memilih responsmu. Katakan pada dirimu sendiri, saya memilih untuk tidak menderita lebih lama lagi. Pisahkan peristiwa dari identitas. Peristiwa itu terjadi padamu, tetapi ia tidak mendefinisikanmu. Kamu bukan korban masa lalu, kamu adalah agen bebas di masa kini. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan sekarang. Arahkan energimu pada tindakan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan di saat ini, alih-alih terobsesi pada rasa sakit masa lalu. Terima kefanaan. Apa yang pernah ada, kini sudah tiada. Biarkan masa lalu memudar dan fokuslah pada kehidupan yang terbentang di hadapanmu. Kebebasan ini bukanlah pelarian dari realitas, melainkan penerimaan total terhadap realitas apa adanya. Ini adalah kesadaran bahwa satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati adalah dengan membebaskan diri dari rantai emosional masa lalu. Dengan menjalankan kebebasan ini, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga memperkuat kemampuanmu untuk hidup sepenuhnya di masa sekarang, tanpa beban penyesalan atau kepahitan. Di keheningan malam, ketika kebencian mencoba membangkitkan kembali rasa sakit, ingatkan dirimu, kamu bebas. Kamu bebas untuk tidak menderita lagi. Kamu bebas untuk melepaskan beban itu. Dengan merangkul kebebasan radikal ini, kamu tidak hanya menjamin tidur malam yang lebih dalam dan memulihkan, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan yang tenang dan penuh tujuan, terbebas dari belenggu masa lalu, dan berlabuh pada kekuatan kebenaran.